Oke. Dan juga yang keempat ya, memahami budaya KK Indonesia ya. KK Indonesia ini perusahaan sudah 22 tahun ya, mau masuk ke 23 tahun, tentu kita sudah punya budaya Bapak Ibu ya. Kalau Anda pengen sukses ya ikutin aja. Simple ya. Kalau Anda tahu setiap hari Anda berdoa kebiasaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya kan. Anda kalau misalnya ada jam makan jam sekian, makan sama keluarga biasanya seperti ini. Nah, sama kayak Indonesia perusahaan juga punya kebiasaan seperti ini, seperti ini. Kalau Anda ikutin kebiasaannya, ya bisnis Anda tidak akan hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapat mentor Anda. Tapi masalahnya Anda mau lakukan nggak kebiasaannya itu kan, budayanya ini apa, nanti kita belajar juga ya. Terus memahami juga ya 7 langkah, 4 prinsip, 5S ya kan. Nah, nanti kita akan bahas itu detail Bapak Ibu ya. Kita akan habis banyak waktu di poin nomor 5 ya. Nomor 6 fokus kerja kita care 1 juta poin ya, karena Anda bergabung. Tutup mata yang Anda fokus cuma satu, care 1 juta poin. Anda baru bergabung kalau nggak capai 1 juta poin Bapak Ibu, Anda nggak kemana-mana. Anda cuma berdiri di tempat, ya kan? Nah, nanti kita belajar ya. Yang ketujuh adalah mengapa Anda harus 1% dan bagaimana cara mencapainya yang ke-8 ya. Kita nggak lama-lama Bapak Ibu ya, lanjut ya. Mengapa Anda harus jadi pengusaha Bapak Ibu ya? Ini yang ngomong bukan saya ya, tapi ini buku. Buku HW itu Sukses ya. Ini yang ngarang juga adalah Mr. The Best ya, founder KK Indonesia. Atau Dr. Andrew Ho ya. Kita ngomong bicara fakta miliarder di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Nah, banyak orang itu bisa menjadi miliarder ya. Mereka itu latar belakangnya banyak macam ya. 1% dari atlet, aktor ya kan, pemenang lotre, 5%-nya jadi sales yang sangat handal ya, jualannya jago, marketingnya jago ya kan. 10%-nya jadi seorang top manajemen ya, CEO ya, pimpinan suatu perusahaan, tapi bukan pemilik Bapak Ibu ya, memimpin perusahaan, berjalannya perusahaan ya kan. CEO itu masih digaji ya Bapak Ibu ya. Beda sama founder ya. Foundernya tuh bisa jadi sudah pasif Bapak Ibu ya. Foundernya bisa jadi pasif, bisa jadi CEO-nya sendiri ya. Nah, kalau yang sudah pasif itu sudah bisnis autopilot ya. Nah, kalau 10%-nya lagi juga dari pengacara, dokter, ahli profesional ya kan. Ini miliarder bisa jadi dari situ semua. Nah, tapi yang paling besar potensinya adalah dari seorang pengusaha. Ini basic-nya Bapak Ibu ya. Anda mau sukses itu dari mana? Kalau Anda mau dari pengusaha, ayo kita mulai sama-sama belajar malam hari ini. Nah, oke. Sekarang saya mau jadi pengusaha. Ya, Anda akhirnya memutuskan menjadi reseller ke Indonesia. Anda bergabung mau paket 100.000 ya, mau paket bis, paket yang ada KK Force-nya ya kan. Nah, mau paket apapun itu saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Anda mau bergabung paket apapun. Ya, tapi Anda harus pahami dulu ya. Kita ini bergerak sudah masuk ke yang namanya industri 4.0. Apa itu, Pak? Jadi kita ini kalau bisnis jangan jauh-jauh dari industri 4.0 ini. Nah, Anda tahu ini kan semua adalah brand-brand besar Bapak Ibu ya. Anda mungkin pakai Bapak Ibu ya, atau sehari-hari pakai ya kan. Nah, ini brand-brand besar seperti Apple, Google, Amazon ya, Disney dan macam-macam ya. Harley Davidson ya kan. Mereka semua bisnisnya tuh awal mulanya juga sangat minimalis Bapak Ibu. Bahkan kayak Indonesia dulu kantor KK di Surabaya aja nggak ada kantor Bapak Ibu ya. Saya orang Surabaya ya, perkenalkan diri dulu saya orang di Surabaya. Pak Chandra juga orang Surabaya. Pak Chandra memulai bisnis ini juga sama-sama dari garasi. Lihat Bapak Ibu, ya 22 mau 23 tahun, KK Indonesia sudah punya banyak cabang ya. Nanti kita akan lihat company profile kita seperti apa ya. Ya, kemudian jangan remehkan Bapak Ibu ya, semua bermulai dari kecil ya. Tapi apa membedakan mereka sampai dengan sekarang ya? Mereka tuh bisa bertumbuh karena mereka bergerak secara 4.0 ini Bapak Ibu ya. Bisnis mereka tuh bergerak di industri 4.0. Nah, kalau Anda belum tahu sejarahnya, sedikit saya ulas, tapi saya nggak akan mendetail Bapak Ibu ya. Industri 1.0 atau 1.0 itu adalah di saat semua itu masih serba mekanik Bapak Ibu ya. Ya, ada mesin mesin apa mesin ini ya, apa namanya dulu tuh mesin uap ya kan. Nah, terus mungkin semuanya tuh pakai mekanik semua ya, pakai gear kayak gitu-gitu tuh semua masih zaman konvensional banget ya. Belum pakai listrik Bapak Ibu, masih pakai mesin uap. Nah, ya. Ada mesin untuk apa menenun, yang menenun baju itu ada mesinnya juga, itu semua pakai kaki Bapak Ibu digerakin ya. Anda kalau belum tahu itu ya, mesin jahit dulu itu pakai kaki Bapak Ibu. Sekarang sudah mesin semua Bapak Ibu tinggal diinjak langsung jalan itu. Dulu pakai kaki Bapak Ibu ya.
Nah, terus bergerak ke industri 2.0 itu semua sudah yang namanya pakai listrik, Bapak Ibu. Pakai listrik itu maksudnya apa? Semua sudah si konsisten ya, semua sudah ada programnya, Bapak Ibu ya, di mana ya kalau misalnya 1 menit sekali ada keluar 10 produk ya sudah pakai mesin itu semua pasti terini Bapak Ibu ya, sudah terprogram ya. 1 hari saya mau produksi 10 ya keluar 10. Nah, itu zaman 2.0 Bapak Ibu ya. Nah, industri ke 3.0 ini sudah mulai yang namanya otomasi ya. Dengan adanya data ya, dia bisa dikoneksikan juga dengan yang namanya internet ya kan. Nah, terkoneksi dengan komputer, adanya robot, nah, semua otomatis Bapak Ibu ya. Perintah bukan lagi dari manusia. Perintah itu bahkan dari dirinya sendiri. Melihat ada masalah, dia bisa memutuskan. Ini robot yang bekerja. Anda sudah tahu nggak? Nah, kita bisa interaksi dengan yang namanya Anda tahu Siri, Anda tahu Google Nest, Anda bisa bicara tuh sama robot ya kan. Bahkan dia bisa menanggapi apa pertanyaan Anda itu sambil nggak ada capeknya Bapak Ibu. Kotaknya mereka tuh sudah data ya, data dari Google itu sendiri gitu loh. Itu luar biasa. Nah, kalau Anda belum pernah ngomong sama apa namanya HP Anda atau Anda belum ngomong sama Google Nest ya. Nah, kayak gitu-gitu atau Alexa. Nah, itu Anda perlu perlu tahu. Sekarang teknologi sudah sangat keren Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, industri 4.0 ya. Semua adalah Internet of Things ya. Nggak ada yang nggak terkoneksi sama internet. Dulu tuh namanya pakai kabelan ya. Nggak ada Bapak Ibu WiFi yang seperti sekarang ini. Dulu tuh semuanya pakai kabel. Sekarang sudah nggak perlu kabel ya. Wireless semua ya. Dan itu Anda dari rumah ya bisa pantau CCTV di rumah. Sorry, Anda di luar, Anda bisa pantau CCTV di rumah. Seperti itu canggihnya bisnis kita. Anda tuh meskipun di luar negeri, Anda tuh tetap bisa jualan di Indonesia. Meskipun Anda tuh di kota kecil, Anda tuh bisa punya customer di Jakarta. Meskipun Anda itu di apa namanya di Papua ya, yang mana apa namanya jauh ya dari Jawa ya kan. Tapi Anda tuh bisa punya reseller di Jawa. Anda tuh punya reseller di Medan, bahkan ke luar negeri. Keren nggak? Nah, itu industri 4.0. Jadi kalau Anda terbatas dengan yang namanya industri 1.0 dan 2.0 ini Bapak Ibu, ya kapan majunya gitu kan? Jauh Bapak Ibu untuk bisa maju ya. Nah, ini ya internet of things ya, AI, big data, dan saya nggak bahas detail ini Bapak Ibu. Intinya terkoneksi sama internet. Dan Anda harus tahu kita di zaman ini sekarang. Karena corona mempercepat juga ya kan. Nah, 3 jenis platform bisnis yang akan booming di 2010 sampai ya 2020 sampai 2030 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang akan booming apaan Bapak Ibu ya? Perhatikan ya, 3 jenis ini menurut Bapak Ibu sampai dengan sekarang relevan nggak? Ya, bisnis yang terkoneksi dengan internet, dengan platform internet adalah bisnis-bisnis yang akan sustain jangka panjang. Bisnis yang tidak akan terganggu kapanpun itu. Contoh, Anda tidur aja bisa dapat orderan. Ya, Anda mau keluar kota, mau keluar negeri pun orderan bisa masuk. Bahkan saya kelas online saat ini pun bisa ada yang ngecat saya, ada yang tanya produk, ada yang tertarik bergabung menjadi reseller. Ada aja kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena YouTube saya yang bicara. Karena Instagram saya yang bicara. Ya, paham ya? Nah, kalau Anda istilahnya bekerja cuma nggak pakai internet, Anda cuma mengandalkan omongan dari mulut sendiri, Bapak Ibu. Bukannya saya nggak mau Anda tuh saya tahu Bapak Ibu semua punya keterbatasan kan. Tapi saya ingin Anda tuh bisa kerja tuh lebih enak lah, ya kan? Lebih cepat hasilnya, lebih nggak ada batasan gitu loh. Jadi kalau tidur pun tetap bisa menghasilkan. Saya pinginnya seperti itu. Jadi Anda harus bekerja dengan internet gitu loh. Ya. Dan lihat perusahaan-perusahaan besar ini. Mereka luar biasa pertumbuhannya ya kan. Nah, berikutnya adalah platform distribusi. Nah, distribusi ini kita nggak bisa pungkiri ya. Adanya online, kalau nggak disupport sama si offline, kapan nyampe-nya Bapak Ibu? Paham nggak maksud saya? Anda belanja produk Bapak Ibu ya, tapi semua harus dikirim dari Jakarta. Sedangkan rumah Anda di Papua, Anda harus nunggu berapa lama padahal Anda butuhnya untuk contohnya produk kesehatan. Mana mungkin Bapak Ibu Anda nunggu sakit itu sampai seminggu baru nyampe barangnya. Ada.
keburu parah tambah nggak karu-karuan Bapak Ibu, benar nggak? Nah, distribusi ini harus cepat, ya. Online itu mempermudah pembayaran, mempermudah transaksi. Tapi gudangnya itu di mana, gitu kan? Kantornya ini ada di mana nggak? Ada dekat sama tempat Anda nggak? Nah, contoh ya, kalau distribusi itu ada di mana-mana, seperti bisnis kayak contohnya Alfamart, Indomart, itu bisnis yang tetap akan hidup. Kenapa? Karena dekat dengan Anda. Marketnya ya orang-orang sekitar Anda. Nah, tapi kalau Anda kombinasikan dengan internet, Bapak Ibu, ya kantor cabang di Medan bisa bantu customer saya yang ada di Medan, walaupun saya di Surabaya. Kalau Anda koneksi dengan internet lagi, Bapak Ibu, meskipun ya kan Bapak Ibu saya di Surabaya, ya kan. Nah, saya bisa punya customer ada di luar negeri gitu loh. Ya, meskipun ada mitra saya ada di luar negeri, beliau bisa dapat orderan di Manado, karena kita punya kantor juga di kantor Manado, bisa bantu kirimkan. Loh, enak gitu loh. Anda nggak perlu punya kantor, istilahnya di kota Anda nggak harus ada kantor, tapi kantor kayak kita di mana-mana bisa melayani konsumen Anda di mana-mana juga. Prinsipnya begitu, Bapak Ibu. Karena apa? Ada internet, Anda bisa minta tolong kantor, Anda sudah tinggal pakai aplikasi dan segala macam ya. Nanti saya akan jabarkan di bagian belakang. Nah, direct selling. Nah, apa Pak direct selling ini? Ya, direct selling ini penjualan langsung bahasa Inggris. Bahasa Inggris Indonesianya adalah penjualan langsung. Ya, platform direct selling ini apa sih Pak? Ya kan? Anda tahu nggak? Direct selling ini sudah semakin bertambah besar Bapak Ibu ya. Bisnis ini bisnis yang paling efisien. Bisnis ini yang pertumbuhannya tuh cepat ya. Nah, tapi masalahnya adalah untuk bisa paham benar bisnis direct selling ini, Bapak Ibu, nggak semua orang bisa memanfaatkan sistem. Nah, karena di dalamnya bisnis direct selling ada sistemnya. Nah, oke. Nah, saya mau kasih tahu di sini ya, di industri direct selling ini, per tahun orang tuh bisa mendapatkan income 20.000 sampai 240.000 US dollar. Anda tahu nggak tuh dikaliin sama 14.000, 15.000 berapa tuh ya kan? Ya, itu bisa sampai 300 juta Bapak Ibu ya, 300 juta per tahun ya. Nah, itu paling kecilnya ya, bisa sampai 3M ya, bahkan ada sampai 1 juta US dollar setahun. 1 juta US dollar berapa? 15M ya. Nah, jangan tanya sama Pak Chandra Bapak Ibu ya, berapa setahun dia ya. Coba cari aja di Google ya. Nah, ini juga dari beberapa orang tokoh dunia ya yang bicara direct selling. Direct selling ini bukan bisnis baru-baru ya atau berapa lama. Ini industri sudah tua Bapak Ibu, industri direct selling ini. Ya karena sekitar tahun 90-an itu sudah ada gitu loh direct selling ini ya. Dan Anda perlu tahu, orang-orang besar itu melihat bisnis ini bisnis yang bagus. Model bisnis yang bagus gitu loh. Nah, kalau Anda belum tahu model ini dengan baik, jangan dengerin kata orang dulu, pelajarin dulu yang bagus gitu kan. Nah, Anda perhatikan ini salah satunya ya. Kalau misalnya dari Robert T. Kiyosaki yang paling bawah ya, industri direct selling ini memberikan banyak peluang ya untuk memulai bisnis dengan modal resiko yang kecil. Ini masalah banyak orang modalnya kecil tapi pingin profit gede. Ya, saya kasih tahu, bisnis ini sangat memungkinkan, resikonya kecil, modalnya karena kecil ya kan, tapi Anda bisa dapat hasil gede, tapi diimbangi sama usaha Anda yang besar. Jangan cuma mau modal kecil tapi usahanya nggak dapat Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu, jangan cuma jadi teori doang. Saya sudah sebutkan ini di awal. Oke. Nah, mengapa Anda harus bisnis di KK? Nah, itu pertanyaan yang Anda harus jawab dulu Bapak Ibu ya. Anda tahu ya kan, banyak bisnis di luaran. Nah, Anda pengen bisnis direct selling misalnya, tadi sudah saya jelaskan. Oh iya Pak, direct selling bagus Pak, tadi udah Bapak ceritain itu kan. Nah, tapi kok kenapa harus KK Bapak Ibu? Ya kenapa kok harus KK Indonesia? Jangan karena mentor Anda ya, Anda diajak bisnis KK, Anda ikut KK. Nah, Anda harus benar-benar pahami dulu Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak paham sama bisnis KK, selamanya Bapak Ibu Anda nggak akan kemana-mana. Karena Anda nggak kenal kok sama perusahaannya. Ingat, tadi saya bilang Anda di sini untuk suatu bisnis itu Anda harus butuh yang namanya kerjasama. Anda butuh kerjasama dengan siapa? Anda butuh kerjasama sama mentor Anda. Anda butuh kerjasama dengan perusahaan. Kalau Anda nggak bisa bekerja sama-sama ke Indonesia, Anda nggak bisa kerja sama-sama mentor Anda nggak bisa kerja sama-sama mitra bisnis Anda, sorry Bapak Ibu ya. Anda rasanya nggak cocok bisnis deh. Saya kasih tahu di awal, nggak enak omongan saya ya kan. Tapi kalau Anda nggak bisa kerja sama, ya
Bisnis itu adalah win-win solution, Bapak Ibu, ya. Anda untung, saya untung, ya. Nggak ada Bapak Ibu bisnis saling merugikan, nggak ada, ya. Yang ada mereka nggak akan mau kerjasama sama Anda lagi, ya kan. Anda tuh ibaratnya makan duit orang, ya. Itu penipu, ya. Kalau penipu, mohon maaf Bapak Ibu, ya, bisa di-sell, ya. Orang bisnisnya kejam, ya. Anda dilaporin, Anda diproses hukum, mati sudah. Nggak bisa apa-apa. Apalagi mainnya sama pebisnis, Bapak Ibu, mereka punya duit. Anda jangan main-main sama pebisnis. Ya, main-main sama Pak Chandra Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Jadi Anda istilahnya kayak Indonesia ini harus jelas gitu loh. Anda bisnis ini harus saling kerjasama. Anda enggak sama perusahaan Anda harus kenal. Perusahaan ini punya sistem seperti apa. Nah, Anda harus pahami, ikuti ya, karena kita di sini bekerja sama dengan perusahaan yang besar, yang sudah level 5. Kalau Anda enggak mau kenal lebih dalam dengan perusahaan ini, bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan baik. Kuncinya di situ, ya. Anda harus kenal dulu. Kenapa kok harus bisnis ke Indonesia? Nah, ya, ada 4 pilarnya. Yang pertama perusahaan dan pemimpin. Anda harus kenal baik perusahaan siapa, perusahaan apa ke Indonesia ini dan seperti apa pemimpinnya. Ya, produk yang unik dan berkualitas. Nah, perusahaan kita punya produk unik dan berkualitas. Apa contohnya? Bisnis plan adil dan transparan. Seperti apa yang dimaksud? Yang adil itu seperti apa, ya kan? Bonusnya itu datangnya dari mana, Pak? Ya kan? Terus yang terakhir adalah support system case-nya, atau kita ngomong support system-nya adalah sekolah bisnisnya. Malam hari ini adalah salah satu support system case, Bapak Ibu. Yang keempat ya, yang paling bawah itu support system itu adalah sekolah bisnis ya. Malam ini Anda dapat support system-nya nih. Nah, dari support system ini Anda bisa kenal produknya, Anda bisa kenal perusahaannya, bisnis plan-nya dan lain sebagainya ya. Ingat, Anda kalau nggak ikut kelas online, itu yang rugi Anda sendiri. Karena apa? Anda gabung nggak dapat apa-apa, ya kan? Kok nggak dapat apa-apa, bisnisnya nggak naik. Bukan salah mentornya, ya. Oke, pilar yang pertama perusahaan dan pemimpin, Bapak Ibu ya. Saya mau kenalin, ya. KK Indonesia ini sudah berdiri, Bapak Ibu, tahun 99. Ya, tahun 99 itu di masa krisis moneter sampai sekarang 22 mau 23 tahun ya. Tahun 2022 23 tahun. Kita sudah punya perizinan yang jelas ya, ada SIUP-nya, ada izin APRI-nya ya, anggota ke-53. Nah, kita ini resmi ya, lembaganya resmi. Ya, perusahaan ini bukan perusahaan yang nggak resmi ya, ini perusahaan resmi. Nah, perusahaan resmi mengikuti aturan pemerintah, cabangnya sudah lebih dari 44 kantor cabang. Ya, ingat, kantor cabang Bapak Ibu ya, beda lagi sama kantor-kantor ASC. ASC ini bisa sampai ratusan ASC Bapak Ibu. Ya, ASC ini di setiap kabupaten ada. Nah, terus pemimpinnya siapa Bapak Ibu ya? Mr. The Best. Founder kita adalah Dr. Andrew Hu ya, itu mentornya Pak Chandra Putra Negara. KK Indonesia punya visi Go 1% ya, mencatat 1% penduduk Indonesia menjadi entrepreneur, dan yang perlu Anda ketahui adalah perusahaan kita mau go public 2025. Anda carilah perusahaan direct selling yang mau go public di Indonesia tuh ada siapa, ada berapa ya. Jawabannya cuma satu, KK Indonesia yang mau go public. Lainnya tuh ya biasa aja ya, direct selling ya jualan aja ya kan. Profit tak berani dibuka. Anda tahu go public itu perusahaan akan transparan. Nah, supaya investor bisa masuk, perusahaan juga makin profesional, makin dikenal masyarakat. Ya, ini luar biasa perusahaan kita jangka panjang. Anda mau saya tanyain deh, Anda mau bangun bisnis ini untuk sementara aja atau jangka panjang? Atau Anda juga ingin diwariskan juga? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, kenapa saya mau bangun bisnis? Saya kasih tahu alasannya. Saya tuh mau bangun passive income. Dan passive income saya mau jangka panjang. Nah, saya harus mempercayakan bisnis ini sama saya mau berpartner sama perusahaan yang jangka panjang, Bapak Ibu. Nangkep nggak? Anda kalau sekedar cari income, banyak income di luarnya menjanjikan untung lebih cepat. Tapi pertanyaan saya, berapa lama tahannya perusahaan itu, Bapak Ibu? 3 tahun, 5 tahun, Anda bangun karir Anda besar-besar di bisnis itu, 5 tahun hilang, 10 tahun hilang. Hilangnya kenapa? Karena tidak bisa adaptasi dengan zaman. Karena nggak ada influencernya. Nah, karena apa? Produknya mati digerus zaman. Nah, karena nggak adaptasi, Bapak Ibu ya, kembali lagi nggak adaptasi. Nah, Anda harus pahami baik-baik kayak Indonesia ini perusahaannya ngikutin itu nggak ya kan? Ngikutin 3 tadi nggak ya kan? 3 platform yang akan booming tadi itu ya kan? Nah, perusahaannya sudah mengikuti itu semua. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya kan. Nah, dan saya mau jangka panjang yang saya omong Bapak Ibu.
Anda bangun bisnis ini susah-susah, Anda nikmatin 3-5 tahun lagi, tapi itu untuk selamanya. Contoh, Anda 3-5 tahun Anda susah-susah, Bapak Ibu ya, Anda bangun bisnis ini. Anda bisa dapat income 30 juta, 50 juta per bulan. Itu selamanya loh, sampai ke Indonesia nih, nggak tahu sampai kapan. Bahkan diwariskan ke anak Anda. Anda kalau daftar, Bapak Ibu, itu ada kolom ya warisan. Nah, mau diwariskan ke siapa? Atas nama anak, istri, itu bisa diisi. Kalau Anda pernah daftarin orang, Anda tahu. Kalau Anda nggak pernah daftarin orang, berarti Anda belum tahu ya kan. Nah, itu bisa diwarisin di sini gitu loh. Nah, Anda tuh seperti membangun yang namanya perusahaan. Lo enak loh. Bisnis yang bisa diwariskan kayak ke Indonesia. Anda masih mikir apa gitu kan, mau fokus di bisnis ini gitu loh. Ya. Jadi perusahaan sudah bagus, jangka panjang, tinggal apa? Tinggal mau nggak kita bangun benar-benar. Lanjut ya, perusahaan dan pemimpin kita nggak cuma Mr. Ho ya, founder Indonesia, tapi kita punya mentor hebat luar biasa, Pak Chandra. Siapa Pak Chandra? Anda tahu? Ya, YouTube channel SB30. Ya, saya nggak perlu ngomong, orang semua tahu. Ya, terus apa lagi? Ya kan? Pak Chandra ini Bapak Ibu, ya, selain dari SB30 yang Anda tahu, Pak Chandra ini sudah lama menjadi Crown Star Director di Indonesia. Dan Crown Star Director itu beliau capai cuma 13 bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang istilahnya, wah kok luar biasa ya Pak Chandra 13 bulan capai Crown dan segala macam Bapak Ibu. Pak Chandra itu dibentuk dari zaman susah. Anda ini dibentuk dari zaman sudah ada internet dan segala macam ya Bapak Ibu. Harusnya bisa lebih cepat, harusnya loh ya. Tapi ya Bapak Ibu ya, maklum ya, mentalnya beda. Orang zaman dulu mentalnya tuh offline-nya kuat, ya kan? Oh, zaman dulu tuh serba susah. Sekarang ini saking enaknya kita diajak susah sedikit tuh sudah aing ya kan, istilahnya tuh nangis-nangis gitu kan. Ya kan? Karena apa? Kita ini mental tempe, tambah lama tambah istilahnya kena, wah kok susah ya Pak, ditolak orang ya Pak, gini-gini udah kayak ini ya kan. Apa kayak sudah kiamat gitu loh ya. Beda mental sama orang dulu Bapak Ibu ya. Karena apa? Dulu tuh nggak ada WA gitu. Ya dulu nggak ada Instagram ya, dulu nggak ada YouTube ya. Mau nggak mau ketemu orang, nggak ada pilihan. Anda mau sukses harus ketemu orang. Anda harus belajar presentasi secara offline dulu. Zaman sekarang enak dari rumah aja. Saking enaknya Bapak Ibu, Anda ini nyantai banget ya kan. Nah, Pak Chandra sudah jadi Crosstar Director sudah lama Bapak ya. Setelah 13 bulan bergabung di KK. Nah, habis itu Bapak Ibu, beliau dari bisnis KK ini sudah pasif income ratusan juta ya, bahkan ya saya nggak usah sebut ya nilainya ya, per bulan itu sudah ratusan juta bahkan miliaran ya, dan itu bisa melahirkan bisnis-bisnis yang lainnya, bisa partner sama AHA ya, bisa muncul yang lain-lain. Ini ada buku Badai Pasti Berlalu, itu kan dari CPN Publishing ya kan, dan macam-macam lain sebagainya ya. Nah ini perusahaan kita Bapak Ibu ya, pemecah rekor muri. Nah, kalau Anda belum tahu, perusahaan kita ini paling banyak memberangkatkan mitra bisnisnya keliling ke luar negeri. Paling banyak mampir ke banyak negara, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah suka jalan-jalan luar negeri, ini perusahaan yang paling benar sudah. Gitu loh, ya. Visinya perusahaan kita, My Home, My Future. Ingat, visi ke Indonesia, My Home, My Future. Misinya menciptakan pola kehidupan yang sehat, kaya, dan bahagia. Ya, Anda mau nggak salah satu doang? Kalau saya mau tiga-tiganya, sehat, kaya, bahagia. Ya, jangan bahagia doang. Nggak mungkin lah Bapak Ibu Anda bahagia kalau Anda sakit dan nggak punya duit ya. Itu kok klise ya. My home, my future. Nah, di KK Indonesia ini Bapak Ibu benar-benar Anda bisa merasakan ini masa depan dan rumah saya untuk pertama dan yang terakhir. Udah saya nggak mau istilahnya lompat-lompat lagi Bapak Ibu ya. Ini satu aja Bapak Ibu, saya pegang aja sampai saya bisa pensiun ya, sampai saya bisa punya cucu. KK Indonesia aja. Ya kan, bahkan nanti anak saya, cucu saya tuh bisa mungkin hidup cuma dari bisnis ini aja. Loh, sungguhan ini Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya sama bisnis ini adalah My Home, My Future, ya berarti Anda belum kenal KK Indonesia. Udah itu aja jawabannya. Ya. Oke, nomor 2 ya. Produknya unik dan berkualitas. Anda kalau sudah pernah buka KK Mobile, Bapak Ibu. Ya. Anda pusing itu lihat ya kan. Ini order produk kategori banyak banget ini ya kan. Ada promo inilah, ada inilah, dibuka scroll, waduh, wakil banget ya kan. Beautician aja banyak serinya ya kan. Ada Glen Series, waduh, minuman aja ada macam-macam, ada kopi, teh susu, pusing nggak, bener nggak?
Nah, tapi saya kasih tahu Bapak Ibu ya, KK Indonesia punya produk banyak Bapak Ibu, tapi Anda harus kuasai utamanya aja. Ya, jangan mau kuasai seluruhnya ya, apalagi Anda masih baru. Kuasai 1 sampai 2 produk aja. Ya, pertama kali kuasai produk itu pilih 1 sampai 2 produk. Ya, setelah Anda tahu produk yang Anda mau fokus, yang kedua ya yang Anda harus lakukan adalah Anda harus benar-benar pelajarin baik-baik mengenai review produknya. Banyak di YouTube. Yang kedua adalah Anda bisa pelajarin juga dari demo-demo produknya. Anda bisa pelajarin lagi tentang testimoni produknya. Anda bisa pelajarin lagi tentang apanya lagi ya kan? Promo-promonya. Nah, setelah Anda paham Bapak Ibu, nanti Anda tuh waktu ketemu konsumen barulah muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, seberapa Anda menguasai produk itu akan diuji dari pertanyaan Anda bisa jawab atau tidak. Jangan-jangan Anda nggak pakai, nggak bisa jawab juga, repot Bapak Ibu, harus pakai ya. Nah, kalau Anda istilahnya ngejelasin konsumen aja berarti Anda nggak benar-benar menguasai produk, dan jangan minta closing kalau Anda nggak punya pengalaman menjelaskan produk atau nggak punya pengetahuan untuk menjelaskan produk gitu loh. Bekal Anda untuk promosi aja Anda nggak punya gitu loh, nggak punya pengetahuan produknya lah, gimana Anda mau jualan, bener nggak? Oke? Nah, lanjut ya. Nah, setelah Anda tahu kita punya produk itu banyak, Anda fokus tadi sudah tentukan pembelajarannya, sudah tentukan juga promo-promo yang Anda mau kenalkan ke orang. Nah, kalau saya pribadi kan saya suka Kekla Force ya. Kekla Force 1,6 juta dapat 2, ya itu sudah saya fokusin itu aja. Udah, ada yang lain-lain ya kan, tapi saya ya jual kalau ada yang cari. Tapi saya fokus 1,6. Nah, Anda punya fokus nggak kerja? Ya mana bisa Bapak Ibu kalau nggak fokus itu kan. Nah, nanti saya akan cerita tuh. Fokus itu juga terpengaruh dari apa? Nanti saya akan cerita ya. Fokus ya. Produk itu Anda pilih, tentukan. Nggak bisa Anda mau menguasai semuanya. Buyar Bapak Ibu. Ya, saya perlu menguasai satu persatu ini seiring berjalannya waktu gitu loh ya. Nggak bisa Bapak Ibu Anda mau menguasai semuanya. Fokus 1 sampai 2 produk. Nanti kalau ada orderan, belajar lagi ini produk apa sih ya kan? Kok ada yang cari ya kan? Nah, kayak gini sini produk udah terkenal, enaknya itu ya. Anda mau nggak promosiin di online ya kan? Anda mau promosiin nggak di WA status kayak gitu-gitu ya. Nah, kategori banyak ya, kecantikan, makanan, kesehatan umum, kesehatan alami, perawatan diri. Pakai nanti Bapak Ibu, saran dari saya pakai dulu ya. Anda mau jualan, tapi Anda nggak pakai, ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Anda tuh mau promosi, tapi Anda nggak tahu Bapak Ibu ya rasanya produknya seperti apa. Nanti Anda salah jawab. Anda salah jawab, ya kecewa lah pasti konsumen Bapak Ibu ya. Pasti Anda itu istilahnya dicap ini bukan penjual yang baik, seperti itu ya. 3P, pakai, percaya, promosi. Ulangi lagi ya, pakai, percaya, promosi. Ya, tulis di kolom komentar dong, saya ingin Anda tulis lah ya. Pakai, percaya, promosi 3P. Ya, jadi produk ini yang mendukung ya dari KK Indonesia. Pakai, percaya, promosi ya. Produk yang unik dan berkualitas. Kalau Anda tidak pakai, percaya, dan promosi, ya bisnis Anda pasti bermasalah juga Bapak Ibu ya. Pakai sih ya kan, tapi nggak mau promosi, ya sama aja Bapak Ibu ya, nggak akan ada omset. Ya, Anda pemakai, Anda cuma sebagai konsumen gitu kan. Anda percaya produknya bagus, makanya Anda order, tapi Anda tidak akan pernah bertumbuh omset Anda karena Anda promosi. Ya, langkah-langkahnya jangan dibolak-balik, jangan maunya promosi doang juga. Nah, gimana Bapak Ibu Anda yakin dengan produk Anda itu bagus, kalau Anda nggak pakai? Nah, bagus ini Anda yakin karena Anda percaya. Percaya itu dari pakai. Simple kan? Kayak gitu ya. Kalau ditanya, ya kan, Pak, bagus nggak sih produk Keke? Nah, Anda sudah pelajari nggak setiap produk itu punya yang namanya izinnya, sertifikasinya. Nah, nanti pengetahuan produk itu saya maksudkan juga Anda harus pelajari ini juga, Bapak Ibu. Semua sudah ada lengkap, Anda itu tinggal apa? Promosi, semua dokumen lengkap Keke Indonesia sediain. Enak loh. Nah, Anda perlu tahu nih perbedaannya bisnis konvensional ya, bisnis konvensional itu yang di atas Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh bisnis konvensional sama yang di bawah bisnis jaringan. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada anak panah yang saya keluarkan. Ya. Kalau konvensional itu dari pabrik menuju agen tunggal. Ya, pabrik itu produksi. Produksi pasti keluar biaya Bapak Ibu ya. Ada mesinnya, listriknya, stafnya, itu semua perlu pakai duit semua. Ya kan? Pabrik ngambil untung. Dikirim menuju agen tunggal. Agen tunggal ini juga
punya channel beberapa agen daerah, ya, mereka juga butuh operasional. Nah, ngambil untung lagi 25%. Agen daerah juga ambil untung lagi. Nah, toko eceran ngambil untung lagi. Nah, parahnya adalah Anda tuh nggak kenal produk ini kalau nggak lewat TV. Biayanya iklan TV, biaya iklan di YouTube, biayanya iklan di billboard-billboard di jalan besar, di jalan raya itu semua pakai duit, Bapak Ibu. Dan itu bebannya, harga yang Anda harus bayar untuk beli produk itu adalah menanggung semua keuntungan tadi. Nangkep nggak? Contoh ya. Anda beli, kita ngomong, ini ya, apa namanya, snack ya, snack aja deh, snack yang sekitar ya 5.000, 10.000, Bapak Ibu ya. Nah, keuntungan snack itu Bapak Ibu ya, diambil sama toko ini, pabrik dan segala macam. Mungkin modalnya cuma Rp500, 500 sampai Rp1.000 itu paling gede lah. Modalnya bikin snack itu Rp500. Dijual 5.000, Bapak Ibu. Karena yang ngambil untung segitu banyaknya. Biaya iklannya ini paling gede. Mungkin biaya iklan itu per produk itu mungkin nanggung Rp2.000. Nangkep nggak sampai sini? Anda bisa beli mobil yang mahal itu, ya kan? Itu cost biaya iklannya satu mobil itu mungkin bisa sampai 50 juta per mobil. Nangkep nggak? 50 juta, 100 juta itu per mobil. Untuk biaya iklan masuk TV, masuk ke pameran. Itu biaya iklannya mobil tok, ya kan? Nah, misalnya Anda beli mobil 200 juta, ya kan? 50 jutanya itu mungkin biaya iklan, belum ambil keuntungan dari lain-lainnya. Itu Anda harus tahu. Mungkin modalnya untuk bikin pabrik mobil itu mungkin cuma sekitar 70-80 juta aja. Nah, ini rahasia-rahasia yang belum Anda tahu ini, ya kan? Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa bayar itu mahal, belum lagi pajak dan segala macamnya itu kan. Nah, bedakan dengan bisnis yang di bawah. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Pabrik lewat Cake Indonesia tidak punya pabrik, Bapak Ibu ya. Pabrik yang bekerja sama dengan kantor Cake Indonesia. Jadi Cake Indonesia ini mengambil barang dari kerjasama dengan pabrik yang produksi, dan kita sebagai reseller Cake Indonesia yang memasarkan, simpel sudah langsung ke konsumen. Loh, ada perantara berapa banyak? Ya cuma Cake Indonesia aja dengan kita, Bapak Ibu. Ya, Cake Indonesia dengan kita ini loh. Yang langsung Cake Indonesia tidak bisa jualan, Bapak Ibu. Cake Indonesia mengandalkan reseller seperti kita. Cake Indonesia lewat kita lah bisa mendistribusikan ke masyarakat. Pendek nggak? Yang ngambil untung siapa? Ada iklan ini nggak? Ada iklan TV, iklan di YouTube, ya kan? Kalau Anda nonton YouTube tuh pasti ada iklannya, Bapak Ibu. Bener nggak? Itu nggak perlu bayar kita ya. Cake Indonesia nggak perlu keluar duit untuk itu. Tapi Cake Indonesia mau bantu Anda dengan endorse Atta, endorse Sule, endorse Leslar. Cake Indonesia saking perusahaannya ini kuatnya itu finansialnya itu berani keluar duit untuk ngiklanin untuk Anda, Bapak Ibu. Tapi tanpa minta istilahnya motong biaya itu nggak dipotong sama sekali ya Bapak Ibu ya. Perusahaan kita tuh luar biasanya di sana. Meskipun ya Bapak Ibu ya, sudah dibantu endorse kan, biaya atau harga jual Cake Lovers ya tetap sama. Ya, justru sebelum pandemi jauh lebih mahal. Aneh nggak sih? Ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, ini keren ya. Jadi pabrik Cake Indonesia langsung Anda. Singkat nggak? Ngambil untungnya cuma siapa? Cake Indonesia, Anda sama pabrik. Ya kan? 3 pihak aja yang ngambil untung. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, 1. Berarti untungnya gede dong kita. Benar nggak sebagai penjual? Saya jawab benar. Kalau Anda nggak ngerasa bisnis Cake ini untungnya gede, sorry. Anda belum tahu bisnis konvensional itu untungnya berapa. Ya, kalau Anda tuh ngerasa baru gabung bisnis Keke ya, nggak pernah ikut bisnis di luaran, resikonya di luaran tuh masih lebih besar dibanding Keke. Nah, di bisnis Keke ini lebih kecil resikonya, ya. Anda harus tahu ya. Dan keuntungannya apa? Contohnya saya ngomong besar itu ya. Anda bisa dapat trip luar negeri ya. Anda bisa dapat bonus-bonus dari mitra bisnis Anda yang bisa banyak omsetnya itu. Nah, jadi bisnis Keke ini banyak passive income-nya ya. Seperti itu. Ini contohnya ya, Anda bisa belajar nanti bisnis plan Cake Indonesia. Intinya di Cake Indonesia ini kita mau menuju ke jenjang karir secepatnya mencapai 21%. Tapi kalau mau capai 21%, Anda tidak melalui yang namanya carry seller 1 juta poin, omong kosong ya, 21% itu 5 juta poin. Nah, kalau Anda bisa konsisten 5 juta poin,
ya, 1 bulan, selama 3 bulan Anda bisa mencapai manajer. Kalau Anda bertahan konsisten 3 bulan, capai manajer. Nah, ada SM, ada Ruby Star Manager, ada apa Star Manager, ya, 3 tahapan manajer. Prinsipnya, semakin banyak Anda mencetak manajer juga, jenjang karir Anda akan naik. Oke? Nah, pada saat Anda sudah bisa mencetak contohnya ya, Emerald Star Director itu bisa nyetak 5 orang, Diamond cetak 7 orang manajer, ya, atau bisa cetak 8 orang 21% atau manajer itu Anda mencapai crown. Ya, 8 orang aja. Intinya kalau Anda bangun reseller 8 di bisnis KK, Anda bisa mencapai posisi puncak. Pak, susah nggak capai crown? Pak Chandra capai crown dulu 10, 13 bulan. Anda mau berapa lama? Ya, mau 2 kalinya Pak Chandra, 3 kalinya Pak Chandra, ya. Jangan lama-lama Bapak Ibu ya, kalau bisa maksimal 2-3 tahun aja ya. Kalau saya pengalaman ya 4,5 tahun lah ya, karena dulu saya ngalamin di offline-nya ya. Sekarang sudah di online ya 3 tahun lah, jangan lama-lama ya. Itu saran dari saya. Kalau Anda mau lebih lama silakan, kalau lebih cepat saya dukung ya. Oke, itulah. Jadi bisnis kayaknya nggak usah lama-lama, yang penting Anda tahu sistemnya, bangun 8 orang yang mau capai manajer, mau capai 20%, ya Anda mencapai posisi crown. Simple, 8 orang yang mau Anda kerjasama sukses di bisnis ini. Yang mau sama-sama stay sama Keke selamanya. Simple, itu aja. Tapi yang pasti ada omsetnya ya, jangan cuma gabung Keke habis itu ditinggal Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, sekolah bisnis kita. Tadi sudah saya ceritakan sekolah bisnis kita salah satunya malam hari ini ya, yaitu menghadiri pertemuan. 4M ya Bapak Ibu ya. Membaca buku, mendengarkan CD, YouTube, MP3, ya, menghadiri pertemuan sama mentoring coaching. Nah, yang malam hari ini Anda ikuti namanya NRT, pertemuan ya. Nah, tapi saya sarankan juga membaca buku, Bapak Ibu ya. Buku bukan hanya buku sekolah yang dipelajari, tapi buku pengembangan diri. Buku berpikir dan berjiwa besar yang pertama. Buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua. Buku yang ketiga dan keempat adalah buku Highway to Success dan Rich Without Risk ya. Itu yang saya sarankan. Mendengarkan CD, banyak MP3-nya dari System Keys. Nanti tanyakan ke mentor Anda ya. Yang bicara juga Pak Chandra dan Crown Star Director yang sudah senior ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ya Anda praktek itu pasti ada masalah. Sampaikan ke mentornya. Nah, kalau Anda tanya hal-hal yang sudah dibagikan ke Anda, bermakna Anda tidak mempelajari gitu kan. Karena apa? Kadang Anda tuh tanya hal-hal yang sebenarnya sudah dikasih di materi Anda waktu awal bergabung. Udah dibaca dengan baik enggak? Nah, kalau nggak jelas tanya ke mentornya. Kan begitu cara belajar yang baik. Nah, cara belajar tuh menentukan juga pemahaman Anda. Pemahaman Anda menentukan Anda bisa presentasi dengan baik. Kalau Anda nggak bisa presentasi dengan baik, ya berarti yang di belakang-belakangnya itu Anda cara belajar Anda, pemahaman Anda nggak bagus. Sudah jawabannya titik. Kalau Anda presentasinya bisa bagus, kemungkinan closing Anda besar. Sudah, prinsipnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi cara belajar diperbaikin, pemahaman Anda tentang produknya diperbaikin, ya kan? Dan konsultasi sisanya sama mentornya, ya. Oke, tadi ada sekolah bisnis kan, udah disinggung, ya kan? Sekolah bisnis kita juga punya visi dan misi, ya. Sekolah bisnis kita System Case punya visi University of Life. Nah, kalau misinya adalah intinya bisa menciptakan pemimpin baru berikutnya. Simpelnya begitu Bapak Ibu ya. Menciptakan pemimpin baru berikutnya. Ya seperti kita lah, kita mencapai posisi manajer. Kita ingin mencetak 8 orang manajer untuk bisa mencapai Crown Star Director. Simple. Kalau Anda bisa capai manajer, Anda ajak orang lain juga capai manajer. Seperti itulah bisnis keke. Kalau Anda bisa sukses, jangan sendirian. Ajak 8 orang. Capailah Anda posisi puncak. Masalahnya Anda sendiri itu, apakah bisa membuktikan bahwa Anda itu bisa. Baru bisa ngajari orang lain. Seperti itu, ya kan? Ya, fokus alur Anda bekerja, lihat nih Bapak Ibu. Ya, Anda sudah tahu kan Anda harus mencapai manajer ke depannya. Nah, tapi sebelum mencapai manajer, Anda sebagai new reseller atau new KKD itu kayak apa? Anda nomor reseller Anda Bapak Ibu ya. Anda bergabung kan ada nomor KKD. Nah, Anda tuh begitu bergabung, target Anda keluar dari NRT ini juga Bapak Ibu ya, Anda tuh mencapai seorang care 1 juta poin. Kalau Anda istilahnya setelah dapat ilmunya Anda cuma istilahnya simpan, ya Anda nggak pakai untuk praktekin, teori aja. Nah, kalau teori aja sangat disayangkan Anda gabung komunitas Yes Cake Indonesia nggak dapat apa-apa. Ya, 1 juta poin Anda langsung bisa ikut CBC, daftar segera. Ya, CBC adalah acara yang diadakan Pak Chandra tidak setiap bulan. Ya,
full day, materinya luar biasa yang bakal langsung Pak Chandra. Dan saya yakin setelah ikut CBC, Anda punya mindset lebih terbuka, hati yang lebih bagus mengembangkan bisnis ini, mental yang lebih bagus, cara pandang yang lebih bagus, sehingga untuk mencapai 21% atau manajer jauh lebih mudah dibandingkan dengan sebelum CBC. Ya, itu yang saya harapin. Kalau Anda ikut CBC aja nggak mau, ya berarti Anda nggak mau diarahin sampai manajer, simple. Begitu aja kan? Karena tahapannya seperti ini. Anda nggak mau CBC, nggak mau manajer, simple. Kalau Anda nggak mau CBC, ada kemungkinan Anda capai manajer, seperti itu ya. Ini budaya ya. Budaya Bapak Ibu. Kalau seperti acara pada malam hari ini ya, kalau kita ada salam hebat luar biasa ya, seperti biasa. Terus cara bersalaman kalau ketemu orang ya nanti saya nggak bisa demoin Bapak Ibu ya. Intinya kalau ada salaman jabat tangan yang tegas ya, lurus tatap wajahnya ya, tatap matanya. Ya, kemudian tepuk tangan ya. Oh yes, 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 yes. Ya itu untuk membawa semangat ya, penampilan diri ya. Anda ketemu orang, pastikan Anda tuh menjadi seorang pebisnis harus penampilannya tuh bagus Bapak Ibu. Ya, jangan sampai penampilan Anda tuh tidak meyakinkan sebagai penjual. Ya, mohon maaf, penampilan Anda tuh kayak seperti anak-anak gitu kan. Atau masih nggak meyakinkan lah kalau Anda boleh umur 18-20 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau penampilan Anda tuh formal atau Anda tuh meyakinkan, orang itu bisa beli sama Anda dikira Anda usia 30 tahun, 20 tahun. Meskipun usia 18 tahun ya, dihitungnya bisa usia 25-30 tahun bahkan. Karena Anda cara ngomongnya beda gitu. Ya. Standar kartu nama ya, kita punya kartu nama. Anda bisa cetak. Kemudian juga maju lagi ke Indonesia, handshake-nya tadi sudah di awal. Terus fokus ya kalau ada materi seperti ini, konsentrasi, jangan terganggu sama HP dan segala macam ya, fokus. Oke, lanjut ya. Nah, sekedar informasi aja ya, Keke Indonesia ini adalah perusahaan direct selling Bapak Ibu ya, dan adalah perusahaan yang bisa menghasilkan passive income luar biasa. Ya kalau di bidang-bidang lain-lain ya, ada entertainment, apa semua itu masih menghasilkan active income. Makanya banyak artis pun mereka membangun bisnis dan mereka ingin bisnis mereka mendatangkan passive income di kemudian hari. Tapi pertanyaan saya adalah ada sistemnya nggak yang bikin passive income gitu kan? Nah kalau bisnis makanan ada segala macam kadang Bapak Ibu ya bisa termakan oleh zaman. Sekarang lagi musimnya boba, lagi musimnya kopi. Tapi nggak tahu 50 tahun lagi apakah masih musim ini kopi-kopi itu kan, boba-boba itu kan. Nah, belum tentu. Jangan ganti-ganti bisnis setiap 20 tahun Bapak Ibu, apa 10 tahun. Kalau saya pengennya selamanya di KK 20, 40, 50 sampai 100 tahun pun KK Indonesia tetap berdiri. Ya, sampai anak cucu saya. Inilah kenapa saya tetap bisnis di KK Indonesia. Alasannya ini, saya bangun serius. Anda nggak mau serius, berarti Anda belum kenal bisnis KK lebih dalam. Ya, atau Anda mungkin melihat bisnis KK ini kurang menarik. Ya, itu pilihan dari Anda. Ya. Nah, setelah Anda bergabung, Anda pahami benar ya mentor Anda itu siapa. Anda punya mentor, nggak cuma satu. Ya, contoh, saya ini punya mentor Pak Hendri Vino Bentoro. Mentor saya lagi ada Pak Chandra Putra Nagara. Nah, mentor-mentor Anda itu bisa membantu Anda mengerjakan bisnis ini. Nah, kalau Anda punya masalah, jangan lari ke mentor yang lain. Ini kadang lucu, Bapak Ibu ya. Ada reseller ya ngontak saya. Pak, saya mau tanya gini-gini dulu. Saya tanya, mentormu siapa? Ini banyak, Bapak. Mentornya siapa? Ya, konsultasi sama mentornya. Loh, bukannya saya nggak mau bimbing loh, Bapak Ibu. Tapi saya ngajarin Anda yang benar gitu loh, ya. Anda tuh nggak boleh melangkahi mentor Anda. Mentor Anda itu juga punya hak untuk bimbing Anda gitu loh, ya. Nah, dan saya tidak mungkin juga membimbing seluruh reseller saya. Saya nggak habis waktu, Bapak Ibu ya. Saya juga punya bisnis yang harus dibangun gitu loh, nggak mikirin semua gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, harus tahu hubungan-hubungannya ya. Mentor Anda, tim Anda, ya kan Anda tuh juga kedepannya akan menjadi seorang mentor ya. Tapi sebelum Anda menjadi mentor, Anda harus jadi tim reseller yang baik supaya bisa menjadi contoh buat mitra bisnis Anda ya, seperti itu. Anda harus kenal nih mentor-mentor Anda siapa, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini masuk ke materi yang terpenting ya. Saya masuk ke materi ini saya mungkin sempatkan waktu ya kurang lebih 30 menitan ya. 30 menit
ini langkah-langkah yang sangat penting untuk kita memulai bisnis di KK Indonesia. Ambil nafas dulu Bapak Ibu ya. Tadi saya cerita panjang lebar ya, saya ambil nafas dulu sembari Anda juga rileks ya. Ambil minum silakan ya. Saya ingin Bapak Ibu ya Anda fokus dengan 7 langkah ini ya. Tapi langkah yang pertama yang untuk mengawali itu adalah langkah yang terpenting yaitu impian. Nah, mungkin saya minta tolong Bapak untuk Bapak Ibu untuk dengerin satu video mengenai impian. Ya, ini dari Pak Chandra Putra Negara sendiri yang sharing ya tentang impian. Ya, mungkin bisa dibantu sebelum saya masuk ke lebih lanjut ya. Apakah impian Anda? Apakah Anda ingin memiliki kehidupan yang sehat, kaya, dan bahagia? Kesehatan adalah dambaan setiap orang di muka bumi ini. Setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat. Mobil mewah adalah buah dari kerja keras Anda selama ini. Anda berhak menaiki mobil yang bisa mengapresiasi hasil kerja keras Anda. Rumah idaman adalah tempat di mana Anda bisa merasakan arti dari kepuasan akan sebuah prestasi. Pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Anda adalah bentuk tanggung jawab dari orang tua yang sukses di dalam memberikan yang terbaik kepada buah hatinya. Perjalanan ibadah adalah bentuk tanggung jawab spiritual sebagai insan yang beragama dan sebagai manifestasi atas penghargaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Mempunyai waktu yang berkualitas bersama orang-orang yang Anda cintai adalah dambaan setiap manusia di muka bumi. Bahkan menciptakan sejarah dan menjadi orang terkenal, sehingga kisah perjuangan hidup Anda akan menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Apakah itu impian Anda semua? Bila itu adalah impian Anda semua, hubungi saya sekarang juga. Oke ya, luar biasa tadi ya. Banyak, setiap orang punya impiannya masing-masing, tapi mereka belum bisa menghitung apakah impian ini benar bisa kita capai atau cuma sekedar mimpi. Nah ini kita nggak bisa bedain ya. Oke, saya coba share screen kembali. Karena kebanyakan orang itu sekedar mimpi, tapi nggak bisa mewujudkan impiannya. Karena apa? Karena cara kerjanya mereka yang keliru. Pemahaman mereka terhadap membangun impian ini nggak paham gitu loh. Bagaimana bisa terwujud? Caranya mencapai aja mereka nggak tahu gitu kan. Bisa nggak ini tercapai atau cuma sekedar ya saya pingin aja gitu kan. Orang pengen sukses, orang pengen kaya, banyak Bapak Ibu. Nah, tapi Anda harus tahu cara kerjanya membangun impian itu seperti apa ya. Saya kasih teorinya, nanti saya kasihin prakteknya. Teorinya harus smart ya, teorinya harus smart. Nah, smart ini apa? Ya, Anda harus bikin impian yang spesifik, yang benar-benar bisa dideskripsikan ya. Anda tuh pingin misalnya sukses. Sukses itu ukurannya apa gitu kan? Orang semua mau sukses Bapak Ibu, tukang becak mau sukses ya. Kuli bangunan mau sukses,
tukang parkir mau sukses, semua mau sukses. Sukses Anda tuh berapa banyak yang Anda harus kumpulkan penghasilan sebulannya. Tentuin gitu loh ya kan. Karena apa? Suksesnya setiap orang ini beda-beda ya. Nah, terus bisa diukur ya. Nah, contohnya nih, contoh ya. Pingin menghasilkan 10 juta, pingin menghasilkan 5 juta ya per bulan dari bisnis, bukan dari gaji ya, dari bisnis. Kalau Anda punya gaji itu di luar itu ya, dari bisnis aja menghasilkan 5 juta. Iya caranya, Pak? Nah, kita belajar ya. Nah, kemudian Anda pikirkan kembali, ada enggak orang yang bisa mencapai impian itu? Kalau orang lain bisa capai, kenapa saya enggak? Itu namanya achievable. Kalau orang lain bisa capai, Anda harusnya juga bisa capai. Kalau Anda nggak bisa capai, berarti Anda harus evaluasi apa yang harus Anda lakukan supaya bisa capai. Karena orang lain bisa, gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang R ya, realistik. Ya. Bikin sesuatu itu yang bisa diwujudkan. Jangan yang fiksi. Ya, intinya itu. Kalau bisa diwujudkan, ya kan, berarti itu boleh dijadikan impian. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ada batasan waktunya. Anda pengen punya income 5 juta, Anda pengen punya posisi Crown Star Director. Pak Chandra 13 bulan nih. Anda mau berapa kalinya Pak Chandra? 2 kalinya Pak Chandra, 2 tahun. 3 kalinya Pak Chandra, 3 tahun. Atau Anda cuman, oh ya Pak, pokoknya saya pasti Crown. Kapan? Nggak bisa ngomong Anda. Cuman ngomong doang jadinya ya kan. Karena Anda tidak punya ini breakdown-nya. Saya harus capai manajer kapan? Saya harus capai care kapan gitu kan. Nah, saya harus ikut CBC kapan. Nah, itu kalau Anda nggak capai satu persatu, Bapak Ibu, ya kan, terus ada tangganya kan, Anda nggak capai satu persatu. Ya, sorry Bapak Ibu ya, Anda itu mau bangun bisnis, tak pakai impian, ya ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu kan. Ini karena apa? Karena fokus Anda hilang. Saya kasih tahu, maksudnya apa Pak? Tadi siang saya chat sama reseller saya. Seperti ini Bapak Ibu. Karena beliau tidak menerapkan impian. Langkah pertama sehingga terjadi kasus seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kak, cara fokus tuh gimana Kak? Nah, ini real Bapak, chat WA ke saya. Cara fokus tuh gimana Kak? Tentukan tujuanmu bergabung di bisnis itu apa. Coba dijawab dulu. Kalau nggak bisa menentukan tujuanmu gabung bisnis itu apa, tanpa tujuan itu nggak akan bisa fokus Bapak Ibu. Benar nggak omongan saya? Sudah diajarin langkah pertama tuh impianmu, tujuanmu tuh apa? Ya kan, income berapa? Misalnya, ya kan? Pingin punya apa? Ya kan? Yang bisa diukur juga pakai rupiah. Supaya apa? Supaya bisa tercapai gitu loh. Nah, omongannya gini Bapak Ibu, ingin kaya dan ingin berhasil. Aduh. Ini ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Emang orang kaya harus bisnis tak Bapak Ibu? Ya kan? Ingin berhasil apakah harus bisnis tak Bapak Ibu? Enggak harus ya kan. Kerja apa aja bisa kaya Bapak Ibu. Benar nggak? Ya kan? Dan kenapa harus ke Indonesia? Kalau Anda pengen bisnis ya, kenapa kok harus ke Indonesia? Ya kan? Oh, pengen berhasil kok, ya kan? Tukang becak juga pengen berhasil, Bapak Ibu. Saya jawabnya begitu, Bapak Ibu ya. Tukang becak aja yang mau berhasil gitu kan. Ingat ya, ini bukan apa? Ini tujuan yang bikin kamu bisa fokus, gitu loh. Kalau kamu tujuanmu nggak jelas, jawabannya aja pengen kaya, pengen berhasil, ya gimana kamu bisa capai? Sorry ya, ini saya ngomong kayak sama anak apa namanya anak SD, Bapak. Anak SD pengen sukses, pengen apa, nggak ngerti apa-apa. Anda ini sudah besar loh ya. Ini Anda sudah punya KTP, gabung KK, ya Kak? Ya kalau Anda masih belum punya KTP yang pakai nama orang tua, minimal Anda tuh sudah mau bisnis itu Anda harus punya planning jangka panjang. Anda tuh mau dari bisnisnya dapat apa gitu loh. Anda kalau jangan bangun bisnis tapi nggak ada tujuan yang mau dicapai untuk dapetin apa, sorry KK Indonesia ini bukan kelas apa yang istilahnya Anda coba-coba ikut habis itu Anda dapat apa belajar sesuatu bukan Bapak Ibu ini bisnis keke Indonesia ini bisnis Bapak Ibu ini bisnis beneran ini cara kita ngasilin income cara kita bisa yang namanya membangun aset bukan coba-coba Bapak Ibu ya kalau Anda coba-coba di bisnis keke Indonesia ya saya yakini ya Anda cuma sekedar dapat teori aja tapi nggak ada prakteknya nol Bapak Ibu nol besar ya kalau Anda mau dapat hasil ya ingat
Anda harus fokus. Cara fokus adalah temukan dulu impian atau tujuan Anda bergabung di KK Indonesia. Ingat, tujuan kita beda-beda. Saya dulu bergabung ke Indonesia awal mula cuma pengen income 3 juta per bulan. Dari bisnis, ya, bukan hanya dari income bulanan dari misalnya saya masih bekerja di suatu perusahaan ya. Saya dulu bekerja di suatu perusahaan juga, tapi saya pengen dapat income dari bisnis KK juga sekitar 3 juta juga UMR gitu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, caranya saya menghitung apa istilahnya penghasilan, ya kan? Habis ini ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu nih ya kan caranya ya kan bikin impian. Karena impian ini yang paling mendasar gitu loh. Saya kasih tahu dulu. Ini kalau Anda bikin kata-kata seperti ini ingin kaya dan berhasil Bapak Ibu, ini bukan impian. Ya, semua orang pengen sukses dan kaya dan berhasil. Impian yang bagus itu bisa smart tadi, ya. Nah, saya mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh nih. Impian saya ya, contoh ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kecil ya? Ya, kalau Anda perhatikan ya. Kelihatan nggak? Di Surabaya itu ada lokasi ya untuk gedung resepsi Bapak Ibu ya. Itu dulu namanya apa namanya? Namanya Gramedia Expo lah di Surabaya dulu namanya ya. Sekarang ballroom-nya namanya ini Windam Surabaya ya, ininya begitulah. Nah, Anda tahu kalau kita mau adakan suatu acara di sana, kita sewa ruangannya itu ya dan segala macam itu kita butuh budget ya. Itu Anda nggak salah lihat Bapak Ibu di paling bawah itu ya. Anda kelihatan nggak tuh? 165 juta. Itu sewa ruangan doang loh Bapak Ibu ya. Kalau Anda pengen wedding di tempat yang ya nggak kita ngomong jelek-jelek amat, nggak terlalu mewah-mewah amat. Kenapa? Yang mewah per orangnya tuh bayar 1 jutaan ada juga di Surabaya Bapak Ibu ya. Per tamu undangan tuh bayar 1 juta. Hitungannya bayar 1 juta ya. Kalau Anda ngundang 10 orang, Anda bayar 10 juta. Kalau Anda ngundang 100 orang, Anda bayar 100 juta. Nah, Anda ngundang berapa orang nih ya kan? Kalau Anda mau ngundang 500 orang ya siapkan 500 juta. Nah, ini Anda bisa undang sampai dengan berapa tuh? 500 sampai 1.000 orang. Ya, tergantung Anda mau dekor seperti apa, ruangannya segala macam. Itu Anda pokoknya siapin budget 165 juta. Itu cuma untuk bayar gedung, Bapak Ibu. Ya. Ini kalau kita ngomong mau menikah, ya kan? Gedung untuk menikah. Ya, saya asumsi lah ya kan. Anda mau menikah. Semua orang pengen menikah, ya. Yang keluar duit pasti yang laki. Anda kalau perempuan, ya Anda kalau istilahnya mau seleksi Bapak Ibu ya pasangan Anda untuk apa namanya share sama Anda ya tentukan apa namanya planning menikahnya kapan gitu kan. Nah, untuk menyediakan dananya seperti apa itu Anda seleksi itu. Ada enggak planningnya tuh pasangan Anda ya kan? Kalau nggak ada planningnya ya Anda tuh cuma di PHP-in doang ya kan, pacaran-pacaran nggak ono ujungnya Bapak Ibu ya, kasih tahu. Tegas saya Bapak Ibu ya, Anda tuh mau pacaran apa mau senang-senang tok ya kan? Nah, kalau mau bener, nah masalahnya juga Bapak Ibu, Anda menikah pakai duit orang tua atau pakai duit sendiri? Ya bersyukurlah Bapak Ibu kalau punya orang tua mampu bayarin Anda. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu ya. Kalau Anda ingin menikah dengan uang sendiri, ya tentunya Anda harus benar-benar ngitung. Ya, semua perlu bisa dihitung ya. Lihat tuh. Biaya ruangan aja sekian. Anda mau cari yang lebih murah? Ada banyak. Saya kasih Anda target impian Anda. Saya nggak pengen Anda tuh pengen punya target itu rendah. Saya pengen Anda punya target itu tinggi, Bapak Ibu. Anda harus punya planning target itu yang tinggi. Ya kalau dapatnya di bawah itu paling tidak terlalu jauh dan masih memuaskan gitu loh. Target itu yang tinggi gitu loh. Jangan target rendah-rendah ya. Target atau apa nyewa ruangan 165 juta. Cuman buat 3 jam acara atau 5 jam acara. Ya kan 5 jam acara lah sama bersih-bersih persiapan ya kan. Segitu Bapak Ibu. Ya, pesta sekali seumur hidup. Nah, ya apalagi ya kan. Satu mobil dibakar ya kan. Baru ngurusin ruangan ya. Kalau Anda pikir Bapak Ibu lanjutnya lagi ya kan. Nah, Anda emang menikah tuh semua diatur sendiri Bapak Ibu ya kan. Terus Anda siapa yang ngerjain bisnis Anda ya kan? Anda butuh itu orang yang bisa ngaturkan semuanya, taunya beres. Anda tuh jadi king and queen-nya aja hari itu. Ya kan? Perlu yang namanya WO, wedding organizer ya. Lihat nih, Anda ngundang 500 tamu ya, 500 tamu. Itu aja biaya untuk wedding organizer-nya 65 JT ya, Bapak ya.
65 juta. 1.000 orang, ya ini udah baca, 90 juta. Ngurusin Anda sampai lancar, persiapan sampai Anda acara hari H itu semua tahu beres. IO-nya yang tanggung jawab pokoknya, ya. Anda perlu budget, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya. Kalau nikahnya cuma resepsi ya untuk ini aja sih nggak perlu IO ya, cuma pakai MC aja sudah oke gitu kan. Nah, tapi kalau pingin pestanya bagus ya kan, kita pingin impiannya pestanya bagus ya kan. Ya pakai IO Bapak Ibu ya. Dan semuanya nyiapin IO-nya ya. Budget sekian ini Bapak Ibu ya. Ini belum termasuk, IO ini masih belum termasuk untuk apa? Biaya dokumentasi foto dan video, dekorasi, biaya dekorasi. Emangnya Anda mau tempatnya tuh standar ya kan? Kalau Anda pengen bagus ya didekorasi, bener nggak? Nah, kasih souvenir ke tamunya ya kan? Itu pasangan Anda tuh nggak perlu dirias ya kan? Nggak perlu baju kan, nggak perlu sewa kan, ya kan? Ingat, ada hiburannya nggak ya kan? Emangnya acaranya nggak ada musiknya begitu ya kan, diem-dieman, sepi-sepian. Waduh, Bapak Ibu ya. Anda tuh mau ngundang orang apa Anda tuh mau ke pesta pemakaman, Bapak Ibu. Kalau pesta pemakaman nggak usah musik-musik apa-apa, Bapak Ibu. Ya, oke ya. Oke, lanjut ya. Biaya transport. Ingat ya, kalau pasangan Anda dalam kota yang sama nggak masalah. Tapi kalau misalnya pasangan Anda itu di luar kota, luar pulau, bagaimana? Itu dipikir juga tuh Bapak Ibu ya. Nah, undangan-undangan Anda terutama keluarga-keluarga ini kalau luar kota, luar pulau ini perlu dipikirkan juga ya kan. Mereka ini ya tamu Bapak Ibu ya, tamu apalagi orang tuanya mertua Anda sendiri itu dipikirin itu. Memang transportnya kayak jin itu ya kan langsung tiba-tiba teleport nyampe itu ya. Pesawat, tiket hotel semua ditanggung itu ya, akomodasi semua itu ya. Pikir itu semua Bapak Ibu ya. Anda pikir nggak ya kan? Berani persiapin semua itu nggak ya kan? Terus biaya lain-lainnya Bapak Ibu ya. Nah, itu biaya lain-lainnya ingat. Anda sudah planning bagus Bapak Ibu, biaya lain-lain itu bisa bengkak loh. Ya, dan itu bengkaknya nggak cuma 20%, kadang bisa sampai 30%, 40%. Hati-hati biaya lain-lain itu ya. Kalau Anda planningnya bagus ya. Sekarang saya tanya, ini di total. Ini Anda usia 20 atau Anda masih usia mungkin 20, ya sekitar 20-an, nah saya tanya, saya challenge, biaya menikah Anda targetkan 400 juta berani nggak? Loh, saya kasih tahu, ini kalau Anda pingin menjadi orang yang benar-benar bisa membahagiakan pasangan Anda gitu kan. Ini 400 juta ini target minimal, kalau Anda mau lebih silahkan gitu kan. Kalau Anda mau punya impian lebih gimana? Ya itu Anda tulis sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah menikah itu cuma 3-4 jam Bapak Ibu. Anda bakar 400 juta. Pertanyaan saya, setelah menikahnya mau tinggal di mana? Rumah, mobilnya udah disiapin nggak? Nah, terus Anda tuh hidup dari apa? Dari gaji atau dari bisnis? Bisnisnya ready nggak? Itu yang paling bawah tuh dipikirin juga tuh. Emangnya mau makan cinta? Ya, kalau Anda mau makan cinta, Bapak Ibu ya, sorry ya, itu Anda sebagai perempuan harus berpikir berulang kali itu. Pasangan Anda itu bagaimana bisa menghidupi Anda gitu kan. Nah, ya kan? Nah, sebagai laki-laki ya Anda harus hitung gitu kan. Nah, Anda tuh laki-laki yang bisa membimbing enggak gitu kan, bisa menghidupi enggak gitu loh. Jelas? Nah, ini sedikit Bapak Ibu ya, gambaran aja ya. Nah, 400 juta nih ya kan. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini karena apa? Realita. Anda enggak pernah mikir, saya ajak Anda berpikir. 400 juta loh. Anda usia berapa? 20 tahun. Rekening aja 1-2 juta ngembang-ngempis Bapak Ibu ya. Benar nggak? Tapi ya caranya Pak. Oh ya, nanti saya mau lulus kuliah, mau cari kerja Pak. Oke, Anda mau kerja kan? Ngumpulin 400 juta kan? Silakan, ayo kita lihat. Oke ya, kita cek Google Bapak Ibu ya. Gaji UMR Jakarta ya, 4.400.000 ya. Anggaplah ya, anggap. Ini kita ngomong bagusnya aja ya. Orang tua tanggung Anda ya untuk kebutuhan hidup, makan, transport Anda ditanggung semua. Anda jajan 400.000, sisanya 4 juta tanggung untuk 4 jutanya disimpan Bapak Ibu ya. 4 juta gaji Anda tuh murni ya, murni untuk tabung untuk biaya yang namanya menikah. Bayangin Bapak Ibu, 400 juta Anda kalau mau ngumpulin tuh 400 juta dibagi 4 juta ya, dibagi 12 bulan, Anda tuh butuh 8 tahun Bapak Ibu. Yang bener aja, Anda tuh mau menikah nunggu pasangannya 8 tahun tuh apa istilahnya? Pasangannya apa nggak kabur sama yang lain Bapak Ibu? Apa maksudnya ya kan? Ini aku punya pasangan nggak serius ini ya kan. 8 tahun disuruh nunggu ya kan. Ya kalau pasangannya pengertian Bapak Ibu. Atau mungkin Anda kenalnya pas ya 20 sekitar 20 tahun atau mungkin 18 tahun masih menunggu ya.
usia 25, 28 mungkin masih ditunggu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda kenal sudah usia 30, usia 25 ke atas, waduh. Waduh. Ya pertanyaan saya satu, Bapak Ibu, Anda 25 tahun nggak mikirin ini jauh-jauh hari. Anda mau menikah usia berapa itu kan? Ini asumsi Anda nyicil 4 juta loh. Nah, mau lebih cepat nggak? Mau nggak? Itu sebelahnya Bapak Ibu ya. 400 juta, Anda nyicil untuk biaya menikah Anda 10 juta per bulan. Ya kan? Nah, bagi 12 bisa 3 tahun. Nah, mau income 10 juta per bulan? Ya, kalau Anda punya biaya hidup Bapak Ibu di atas itu ya 10 juta ini nabung kan? Kalau bisa Anda punya biaya hidup juga diminimalkan supaya apa? Nabungnya bisa lebih besar. Ya, misal Anda punya income 15-20 juta, ya kan? Sebagian dicicilkan untuk bisa yang namanya biaya menikah. Seperti itu ya. Nah, syukur-syukur income Anda naik 30-40 juta, 50 juta bahkan ya kan. Enteng Mas 10 juta ya kan. Bahkan kalau mau menikah tahun depan, ayo. Ya. Lang per bulan 50 juta, 8 bulan selesai sudah. Nunggu apa ya kan? Loh, simple bisnis keke juga bisa capai ini gitu loh. Pertanyaan saya, Anda tuh mau capai usia piro, nah, kan? Nah, sekarang biaya hidup nggak bisa dikompromi, ya. Ini kita ngomong misalnya ya Bapak Ibu ya, untuk berkeluarga ya, kita ngomong ya, pengeluaran bulanan udah pasti kurang lebih 10 juta. Ya, ini minimal ini Bapak Ibu ya, minimal 10 juta. Sudah punya anak 10 juta. Ya, minimal udah ngepres nih ya. Nah, istilahnya Bapak Ibu 10 juta ini Anda pengen punya passive income keke ini kapan nyampenya? Kalau hidup Anda aja tidak di-cover sama passive income-nya keke, ya kan 10 juta. Anda pasti akan menyuruh pasangan Anda juga bekerja, Anda juga akan mencari pekerjaan yang lain di luar keke. Karena nggak cukup biaya hidup. Alhasil apa? Bisnis Anda itu akan tersendat-sendat. Kenapa? Ya karena Anda nggak full time ya kan, masih apa istilahnya part time gitu kan. Nah, kemudian juga disibukkan dengan urusan rumah tangga dan segala macam ya kan. Ya, kalau Anda bisa sukses semudah mungkin, uang ngalir ke Anda lebih cepat, lebih mudah. Nikmat hidup itu Bapak Ibu. Ya, saya pengen lihat deh kolom komentar deh. Saya pengen lihat kolom komentar, tuliskan, ya kan? Saya pengen Anda tulis Bapak Ibu ya. Apa impian Anda yang detail seperti ini? Ya, contoh, saya dari bisnis keke dalam waktu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak usah lama-lama ya, saya pengennya 2-3 bulan aja, paling lama 3 bulan. Pengen punya income berapa? Tentukan dulu. Caranya nanti belajar sama mentornya. 2-3 bulan ke depan. Tulis dulu di kolom komentar, saya pengen punya income sekian dari bisnis keke. Nah, kemudian Anda tujuannya untuk apa? Contohnya, saya punya income sekian, Pak. Saya mau tabung untuk, contohnya untuk mau beli kendaraan sepeda motor saya pribadi. Saya pingin untuk berangkatkan orang tua ke tanah suci. Saya pengen nabung 1 juta, 2 juta setiap bulannya untuk nyicil ini, untuk beli ini, untuk tabungan hari tua saya atau apa, silakan ya. Saya ingin tahu impian Anda ya. Kenapa? Kalau lagi-lagi saya kasih ini detail Bapak Ibu, tapi Anda enggak bikin impian Anda. Saya kasih waktu 1-2 menit. Bikin dan tulis aja langsung di kolom chat. Saya ingin Anda bikin income-nya untuk apa Bapak Ibu ya? 5-10 juta saya tahu, untuk apa dulu? Ya. Ya ini ya, saya ingin punya income 200 juta Pak, supaya punya mobil Pajero Sport pergi haji dan orang tua pergi haji orang tua ya, oke. Untuk dana darurat ya, untuk bangun apotek. Nah, karena kalau Anda pengen punya income sekian tapi nggak tahu tujuannya untuk punya apa, pengen sukses-sukses, sorry Bapak Ibu ya. Tadi saya ngomong sama chat tadi anak itu Bapak Ibu yang di awal tadi itu ya. Ya, bukannya apa ya? Semua orang juga pengen sukses gitu loh ya, tapi nggak jelas suksesnya ini apa, harganya yang kita dapatkan berapa ya kan? Untuk apa gitu loh. Tentukan untuk apanya. Nah, kalau saya kan jelas ya kan, mengumpulkan duit sekian 400 juta untuk menikah gitu kan. Nah, itu belum lain-lain loh ya, untuk urusan rumah tangga dan segala macam. Ini masih urusan menikah doang ini 400 juta. Ya, 3 juta Pak untuk beli saham BCA ya kan. Nah, apa nih? Punya pengen income 10 juta Pak, bisnis keke untuk tabung untuk beli mobil dong. Nah, apalagi nih? Ingin punya income 15 juta per bulan untuk modal nikah Pak. Nah, oke.
sampai 10 juta untuk motor baru. Kalau income 5-10 juta ya motor baru paling 5 bulan nyampe, Pak. Ya kan? 5 bulan, 4 bulan nyampe ya kan. Harusnya targetnya setelah income 5-10 juta bisa di-upgrade Bapak Ibu ya, nggak cuma mikirin cuma motor Bapak ya, bisa upgrade ke yang lain gitu. Karena income nyicil motor itu sekarang ya nggak gede-gede amat gitu kan. Nah, untuk bisa biaya nikah ya kan. Nah, nih, income 50-60 juta untuk biaya nikah. Nah, oke ya. Nah, sekarang bisa nggak ya saya ini ada namanya Redmi ini ya, Redmi yang ini loh, yang mau income 100 juta, mau beli rumah, mobil dan bagian orang tua ke tanah suci ya kan. Nah, ini Redmi bisa diundang nggak ini ya kan? Kalau bisa ya saya panggil ini, kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Ini soalnya dibandingkan yang lain Bapak Ibu, ini langsung 100 juta per bulan nih ya kan. Saya pengen tahu nih, sudah sampai sejauh mana nih pemikirannya gitu kan. 100 juta per bulan ini Redmi ini boleh ini nggak bisa dipanggil nggak? Redmi itu yang mau income 100 juta, kalau bisa dipanggil silakan Pak. Kalau nggak bisa, ya nanti kita bisa next. Atau yang lain deh. Nah, ini. Yang 09 Jais lah. 09 Jais lah Mami. Ini bisa nggak ini? Bisa diundang nggak ini? Pengen punya income 5-10 juta untuk bangun kos-kosan. Nah, kos-kosan bagus lah. Bisa datangkan income, passive income kan tiap bulan juga. Nah, bisa dipanggil tuh kalau adminnya. Untuk kita bisa ajak diskusi nih. Bisa nggak? Ada lagi yang lain nih mungkin. 300 juta untuk beli rumah. Ya, bagus lah. Ya, 300 juta untuk beli rumah. 300 juta tapi Anda harus planning Bapak Ibu ya, rumah di mana dulu ya. Surabaya 300 juta, rumah pinggir banget Bapak Ibu. Kecil banget. Ya. Oke. Nah, ini Anda harus tentukan Bapak Ibu ya. Jadi Anda tuh harus tahu realita hidup. Realita hidupnya kita ini butuh budget berapa. Ini ngomong cuma masalah ini, biaya berumah tangga itu 10 juta per bulan itu sudah minimal Bapak Ibu ya. Anda ngepres itu ya kan. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya, intinya saya sih sudah lihat Anda sudah bisa menuliskan, Anda punya income pingin berapa, untuk apa. Ya. Dalam waktu saya ngomong tidak boleh lebih dari 3 bulan tadi saya bilang, tapi di sini ada yang buat 5 bulan ya. 3 bulan loh Bapak Ibu, ini nggak main-main loh ya. Kalau 3 bulan berarti Anda harus main serius untuk bisa capai gitu loh. Nanti 3 bulan ada yang 100 juta ini saya juga bingung ini. Apakah sudah benar-benar sudah diplanningkan gitu kan. Saya mintanya 3 bulan soalnya ya. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Waktunya mepet ya Bapak Ibu. Saya udah ngomong satu slide ini lama banget soalnya. Ya, oke. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, kalau Anda sudah tahu tujuan Anda jelas, mau 3 juta, mau 5 juta, Anda fokus bangun langkah kedua dan ketiga dan seterusnya. Kenapa? Karena langkah yang berikutnya ini tanpa langkah yang pertama akan gagal fokus. Udah jawabannya begitu aja. Kalau Anda gagal fokus, kembali lagi ke pertanyaan WA tadi, Pak. Ya kan? Kembali ke pertanyaan WA ini. Kak, caranya fokus gimana? Bukan masalahnya di bisnis kayak Indonesia-nya, bukan masalahnya adalah di produknya, masalahnya itu adalah tujuan Anda atau impian Anda itu tidak jelas, makanya fokus Anda itu hilang. Jadi kalau saya ngomong langkah kedua dan seterusnya nih, percuma kalau nggak tahu apa tujuan Anda gabung. Ingat baik-baik ditulis, ditempel di kamar Anda, ya, di HP Anda, ditempel, ya, impian Anda itu. Pengen punya income per bulan sekian. Nah, untuk apa? Gambarnya ditunjukkan, ya, supaya Anda ingat terus, ya. Ingat, Anda harus punya yang namanya customer base dari pelanggan produk Anda. Pak, saya presentasi belum banyak closing, Pak, susah, Pak, segala macam. Sudah saya jelaskan. Bisa presentasi dengan baik kalau Anda bisa mereview produknya dengan baik, bisa mempelajari ilmunya dengan baik. Ya, kalau ilmunya pengetahuan produknya aja nggak punya, review produk aja Anda nggak pernah dengarkan,
Lah gimana Anda bisa presentasi dengan baik dan akhirnya closing? Ini masalah yang paling mendasar. Produknya aja Anda tidak pakai, produknya aja Anda tidak tahu manfaatnya, menjelaskan dengan baik aja Anda tidak bisa, tidak tahu demonya dan segala macam. Piye caranya bisa closing? Ini paling basic. Ya. Nah, setelah Anda sudah bisa closing orang, dari 1 orang, nambah 2, nambah 3, nambah 4, nah, sampai Anda bisa punya ratusan customer, masa saya nggak ada yang repeat order, kita ngomong repeat ordernya dari 100 orang ya, kita ngambil repeat ordernya bisa sampai 15-20%. Udah bagus lah 15-20 orang repeat order gitu kan. Nah, tugas Anda adalah bisa mengumpulkan repeat order setiap bulannya itu bisa tercapai 1 juta poin. Kalau Anda 1 juta poin itu bisa terkumpul dari repeat order, passive income Anda 1 juta tuh sudah pasti jalan gitu loh. 1 juta poin kalikan berapa reseller, ya kan? Kalikan berapa reseller? 5 juta poin nyampe Bapak Ibu. Karena apa? Setiap bulan aja repeat order 1 juta poin gitu kan. Nah, ya. Cukup. Jadi intinya adalah Anda harus tentukan dulu nih produk apa yang Anda mau fokuskan, ya kan? Kemudian Anda harus bangun sebanyak-banyaknya pelanggan. Dari pelanggan ini ada yang repeat order. Nah, itu yang kita mau jangka panjangnya supaya 1 juta poin stabil konsisten setiap bulan. 1 juta poin kalau Anda nggak bisa konsisten dari repeat order Bapak Ibu, bermakna Anda masih kurang cari konsumen. Udah gitu aja simpelnya. Karena Anda kurang presentasi, posting, ataupun ya ngiklan, udah simpel. Promosi, posting atau ngiklan. Tapi pilihannya begitu aja. Promosi itu kalau offline ya ketemu orang langsung presentasi. Nah, ya, kemudian daftar nama. Daftar nama ini penting. Kenapa saya ngomong penting? Kalau Anda tidak punya daftar nama, Anda mau presentasi ke siapa? Bingung, Bapak Ibu, ya. Anda kalau mau ketemu orang, mau janjian sama orang tapi nggak ngerti siapa yang mau ditelepon atau mau ditemuin, nggak di planning, Bapak Ibu ya. Bingung ya. Pak, saya sudah kehabisan daftar nama, teman, saudara, keluarga sudah saya kontakin semua, Bapak Ibu ya. FAST ya, ini teorinya FAST ya. Anda kalau mau janjian ketemu orang, Anda harus seleksi dulu. Orang ini secara finansial bagus atau enggak. Antusias enggak? Orangnya smart enggak? Teachable enggak? Kalau FAST-nya enggak jalan, Bapak Ibu, uangnya enggak ada, antusiasnya pengen tahu bisnisnya seperti apa, orangnya ini pintar membangun hubungan nggak sama orang lain, orangnya ini smart nggak ya kan, mau nggak dibimbing, teachable tuh mau dibimbing nggak, ya udah kalau ini 4 orang ini bisa Anda ajak kerjasama dan mereka bisa Anda ajak untuk capai Crown Star Director sama-sama, simple. Bisnis Keke ajak 8 orang yang punya FAST-nya bagus, mau fokus sama-sama Anda dengan Keke selama-lamanya. Capailah Crown. Waktu aja yang menguji. Oke? Nah, daftar nama ya. Nah, ini ya urutannya ya. Jadi Anda harus tahu nih ya, orang-orang itu datang dari mana? Dari yang namanya online. Ada juga dari offline. Tapi saya bicara di sini prospek ya. Prospek itu dari offline dan online ya. Nah, traffic kalau di sini kita bisa ambil dari subscribers B30, fansnya artis-artis ya Leslar ya, itu bisa ambil dari sana Bapak Ibu ya. Banyak orang yang istilahnya itu jadi pembeli dulu awalnya, habis itu bisa jadi reseller, bisa juga ya. Dari mana? Online ya, jangan terpaku dari offline aja, tapi dari online juga dipakai. Online-nya dipakai. Zaman sekarang Anda kalau nggak pakai online, bisnis Anda perkembangannya akan terganggu ya, akan lambat ceritanya. Nah, jadi traffic daftar nama ini harus keluar masuk lihat Anda itu sering setiap harinya. Kalau enggak lihat Anda promosi apa atau Anda enggak lihat Anda jualan apa, nah gimana orang itu mau tertarik beli gitu loh. Prinsipnya kan begitu. Ya enggak? Nah, contoh saya sharing aja nih ya. Pelanggan saya ya dari KK Live Force, ada data bisnis semua Bapak Ibu, saya bikin list broadcast-nya. Dari Nates, dari suplemen, saya punya daftar broadcast-nya semua. Ada satu grup broadcast itu ada 256 orang. Kalikan aja ya kan. Berapa banyak itu saya punya grup, ya kan. Nah, itu untuk pelanggan konsumen saya. Nah, sedangkan ada punya lagi untuk undangan webinar. Saya undang webinar juga, ya kan. Channel reseller itu nggak datang sendiri, Bapak Ibu. Perlu diundang untuk belajar. Akhirnya mereka memutuskan bergabung, mau belajar sama-sama. Ya udah, kalikan aja. Setiap hari nambah 1-2 orang, oke, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda nggak menambah yang namanya undangan webinar, mohon maaf, bisnis Anda nggak akan maju gitu-gitu aja. Jadi Anda cuma sekedar jualan terus, nggak bisa membangun mitra bisnis. Kayak gitu. Contoh ya, ini contoh aja ya.
Ini Instagram pribadi saya. Pak, followernya kok bisa sampai 10.000 lebih, ya kan? Itu semua organik Bapak Ibu ya. Itu benar-benar orang yang follow saya. Nah, nggak mungkin orang tiba-tiba follow saya sampai 10.000 ini datang dengan sendirinya. Awalnya tuh mulai dari nol. Nah, saya bikin mulai dari nol. Nah, terus caranya gimana, Pak? Ya, Anda pertama harus follow dulu. Ini akun Instagram saya yang kedua, ya. Keke Lifeforce. Anda harus berteman dulu. Anda harus follow orang banyak dulu. Dari orang yang Anda follow, ada kemungkinan mereka akan fallback ke Anda. Nah, Anda harus follow target market. Anda mau jualan ke Lifeforce, ya follow lah akun Leslar. Anda mau follow untuk kenalkan komunitas Yes ke Indonesia, ya Anda bisa cari penggemar SB30 atau Pak Chandra seperti itu misalnya, ya. Kalau Anda sudah follow, pasti ada beberapa orang yang akan follow back Anda. Nah, itu traffic, Bapak Ibu. Orang itu bisa lihat Instagram Anda, mereka bisa ingin tahu produk Anda, seperti itu loh, ya kan? Nah, setelah Anda follow, lihatlah Bapak Ibu ya di notifikasi tanda warna hati itu, ya kan? Nah, ini Instagram saya yang lain tentang komunitas Yes, ya. Yang ada hati itu penting, Bapak Ibu. Notifikasi itu dicek. Nah, kalau ada orang yang fallback, ada ketahuan itu, di DM perkenalan diri. Seperti itu, jemput bola. Tidak ada istilahnya orang nunggu-nunggu di chat orang. Kalau bisa Anda yang ngecat duluan, seperti itu ya. Terakhir, ini Instagram buku saya ya. Kalau orang itu cari Anda pun juga kasih nomor kontak Anda, link untuk bisa kontak Anda dengan mudah. Ya, ini contoh Instagram yang saya pakai ada 4 ya. YouTube juga dipakai ya. Ini contoh. Ini sumbernya dari mana sih Pak daftar nama itu? Ya orang-orang itu tadi Bapak Ibu yang sudah lalu lalang, yang sudah istilahnya follow saya ini kan semua orang yang kalau setiap saya posting juga bisa kemungkinan melihat postingan saya. Kalau Anda tidak punya pertemanan seperti ini, Anda mau posting terus tapi nggak ada followernya, ya download sendelok, nggak ada yang lihat, ya kan? Seperti itu ya. Bahasa Jawanya ikut-ikut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemudian tentang komunitas Yes. Ya, ini YouTube saya juga ada juga ya. Karena apa? Orang itu sekarang lebih suka lihat video dibandingin lihat gambar atau tulisan ya. YouTube makanya sekarang digandrungi kota murah ya kan. Terus kemudian Instagram. Nah, Instagram orang juga lebih suka lihat story ya kan. Nah, bikin story juga Bapak Ibu ya. Nah, Anda lihat nih, Anda tidur pun bisa presentasi nih ya 36.000 orang yang nge-view, 15.000 yang nge-view, 12.000 yang nge-view ya kan. Nah, ini banyak banget nih Bapak Ibu ya 9.000 orang yang nge-view. Ini bermakna apa? Tidur pun Anda bisa presentasi Bapak Ibu YouTube Anda ya kan. Ujung-ujungnya tertarik kontak WA Anda, simple. Anda enggak praktekin bikin ini ya Anda sudah kasih ilmu, tak kasih ilmunya loh ya. Salah sendiri enggak mau praktekin loh ya. Nah, Rabu besok ya, tanggal 6 Oktober itu jam 14.00 itu ada acara namanya Keke Funnel. Saya sarankan Anda belajar digital marketing. Caranya datangkan orang yang nggak Anda kenal, bisa masuk ke WA Anda ya dengan arahan dari sosial media yang lainnya. Ya, sosial media arahnya ke WA semua. Itu gimana caranya? Itu nanti belajar di Keke Funnel, Anda bisa ikut di Zoom meeting-nya ya. Saya harapkan Anda ikut untuk bisa belajar cara membangun daftar nama. Langkah keempat, mengundang Bapak Ibu ya. Mengundang ini offline bisa, online juga bisa. Ya, intinya kalau offline ya buat janji yang jelas ya. Intinya jangan terlalu bertele-tele. Kalau telepon ngasih tahu janjian itu jangan bertele-tele ya. Jam berapa ya, jam 7 atau jam 5 misalnya ya. Nah, kemudian juga apa namanya tujuannya jelas ya. Ya kita mau sharing lah. Mungkin kamu masa pandemi butuh tambahan ya kan, kita bisa sharing kan pengalaman bisnis kita. Seperti itu aja. Mereka tertarik mau belajar silakan. Kalau offline loh ya. Kalau online gampang ya. Anda tuh tinggal posting video, gambar ya. Bisnis Anda tuh seperti apa? Packingan Anda, resi Anda berapa banyak? Ya kan per hari tuh Anda videoin, masukin story. Orang sudah tahu bisnis Anda gitu loh ya. Selanjutnya apa ya kan? Bagaimana Anda bisa memperkenalkan komunitas Yes yang berikutnya. Gitu kan yang kita pingin supaya mereka tuh juga sama-sama punya omset seperti kita gitu kan. Nah, presentasi lah ya kan. Enak kalau sekarang presentasi yang lakuin siapa? Webinar Bapak Ibu. Arahkan mereka ke acara hari Rabu atau acara hari Jumat ya, Rabu dan Jumat. Itu acara untuk kita mengenalkan ke umum.
Sedangkan kelas online saat ini hanya untuk mitra-mitra bisnis yang baru bergabung untuk Anda bisa belajar. Nah, kalau kelas online ini rutin oleh mentor-mentor yang membagikan. Tapi kalau untuk webinar itu untuk umum ya, Rabu dan Jumat. Ini harus tahu bedanya ya. Offline pastikan konsisten ya. Kalau mau offline ya setiap hari ketemu orang, mengumpulkan beberapa orang, demo produk. Ya, tapi kalau Anda mau offline loh ya, kalau Anda nggak mau offline ya online aja, enak ya. Nah, setelah Anda sudah kenalkan bisnisnya, Anda sudah kenalkan produknya, ini kebanyakan orang juga sekali nawarin ditolak sudah Pak, susah Pak, bisnis keke Pak, segala macam. Anda lupakan peranan follow up. Ingat, follow up itu terjadi untuk membuat orang itu yang awalnya lupa atau sempat nggak ingat, jadinya teringat kembali. Ya, follow up ada aturannya, maksimal 2 kali 24 jam. Ya, tidak boleh lebih dari 2 hari. Nah, 1 hari atau 2 hari ya. Nah, besok atau besok lusanya Anda follow up. Nah, maksimal follow up 3 kali. Ya, jadi yang pertama kan, yang kedua Anda follow up, yang ketiga kalau mereka memang enggak niat ya sudah. Daftar nama, masukkan daftar nama broadcast WA aja ya, siaran untuk di broadcast ke depannya ada promo atau apa silahkan ya. Ingat, tanpa follow up Bapak Ibu, kemungkinan closing Anda lebih kecil. Ya. Kemudian bangun hubungan. Follow up adalah cara kita membangun hubungan dengan orang. Via telepon boleh, via chat boleh ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya mereka menjadi repeat order sama Anda. Kemungkinan mereka bisa menjadi reseller tim Anda. Seperti itu ya. Terakhir, Pak, saya sudah lakukan semua, Pak. Tapi kok maksudnya hasilnya belum seberapa ya, belum kelihatan. Lakukan terus 4M-nya, pengembangan dirinya. Sekolah bisnisnya kita kan ada ngajarin pengembangan diri ya kan. Kalau Anda tidak mau pengembangan diri, Bapak Ibu, di bisnis ini, Anda tuh pemilik bisnisnya loh. Anda ini udah modalnya mulainya nggak gede, tapi pengen hasilnya gede, tapi nggak mau usaha, nggak mau pengembangan diri, pengennya hasilnya atau gede. Yus gabung sama nih game nak, gitu loh jelas ya. Kalau Anda pengen bisa income gede, modal kecil, yang digedekan apanya? Ya kapasitas diri Anda, modal Anda tuh ya itu pengembangan diri terhadap kepribadian Anda. Ikut CBC, ikut yang Yes I Can, ikut kelas online kayak Indonesia, itu yang kita harapkan gitu loh. Kalau Anda nggak mau mengembangkan diri, ya mohon maaf, bisnis Anda nggak akan kemana-mana juga ya. Oke, keberhasilan kita ditentukan dari 5 hal ini. Pekerjaan utama kita adalah jualan, selling. Yang kedua adalah sponsoring. Ya, sponsoring itu adalah memperkenalkan bisnis kita ke mitra baru. Ingat, 2 kerjaan utama kita itu. Tapi servicing sama schooling juga penting. Sikap juga yang menentukan. Di tengah-tengah ini sikap yang utama. Kalau sikap Anda jelek, mitra bisnis Anda juga akan melihat Anda juga tidak kompeten untuk membimbing Anda. Ya, jadi masalah juga ya kan. Jadi sikap ini terhadap konsumen, terhadap mitra bisnis harus dijaga ya, karena ini karakter Anda juga menentukan perkembangan bisnis Anda. Ada 5 kategori sahabat SP30 ya. Nah, ada kategori yang mana nih? A, B, C, D, E nih. Nah, kalau saya saran Bapak Ibu, kalau Anda sudah menjadi seorang prospek yang sudah menjadi reseller yang kategori D, segera menuju ke kategori C. Kenapa? Kalau Anda tidak mau ke kategori C, berarti Anda juga nggak akan mau manajer dan tidak mau menjadi seorang director. Kalau nggak mau jadi seorang director di KK Indonesia, ngapain Anda susah-susah jualan Bapak Ibu? Ya ngapain Anda susah-susah bangun bisnis ini, ya kan? Anda jadi konsumen aja gitu kan. Kalau Anda nggak mau maju, nggak pengen punya passive income, nggak pengen punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta untuk bisa menikah, untuk apa, umroh dan segala macam. Kayak Indonesia sudah sediain semuanya, tapi Anda nggak mau pakai. Anda sendiri yang nentuin kan. Anda mau capai nggak? Kalau Anda mau capai, segera capai care. Tantangan ujian Anda yang paling basic, paling awal, ya 1 juta poin pribadi. Tentukan sekarang. Kalau Anda mau capai care, fokus. 4 prinsip, ini yang terakhir. Ini paling basic. Kalau Anda 7 langkah tadi diimbangi sama 4 prinsip ini ya. Oh, masih ada lagi sih yang untuk 1% ya. Tapi prinsipnya ini yang perlu Anda ketahui adalah edifikasi yang pertama. Edifikasi ini adalah bentuk Anda untuk bisa menghargai atau menghormati orang lain kalau Anda tuh butuh bantuan mereka. Contoh. Atau Anda butuh istilahnya itu support. Misalnya Anda edifikasi ini loh, mentor saya hebat luar biasa. Beliau yang membimbing saya di bisnis ini. Beliau sudah sukses. Anda belum sukses nggak apa-apa, tapi edifikasi mentor Anda. Itu yang lebih penting. Kenapa? Mentor ini yang jadi acuan.
perusahaan kita edifikasi 22 tahun, 23 tahun. Berarti perusahaan ini sudah lewat dari zaman-zaman nggak enak, susah-susah itu diikuti, sudah dilewati semua. Edifikasi produknya. Produk Indonesia bagus, unik, dan berkualitas. Nah, sudah dipakai sama banyak public figure. Itu edifikasi ya. Nggak harus edifikasi cuma orang, produk perusahaan bisa diedifikasi. Yang nggak bisa diedifikasi diri Anda sendiri. Anda nggak mungkin kan pamer diri Anda sendiri, itu namanya sombong ya. Ya, nomor 2, prinsipnya konsultasi. Kalau Anda bisa melayani konsultasi Anda dengan mitra bisnis Anda bisa menyempatkan waktu konsultasi sama mentor Anda kalau lagi mengalami kendala, ataupun Anda mungkin mau meningkatkan kinerja Anda. Hubungan Anda, kerjasama Anda dengan mentor Anda harus bagus. Nggak pernah konsultasi, tiba-tiba kerjanya asal-asalan, melenceng, ya hasil bisnisnya terganggu. Ya, konsultasi ini jangan dilupakan. Banyak orang tuh mau kerja caranya sendiri, hilang ujung-ujungnya Bapak Ibu. Karena apa? Nggak ada yang ngarahin. Nomor 3, duplikasi. Sudah bisa ngerjakan bisnisnya, bisa praktekin. Bisnis keke ini bukan sendirian dikerjainnya, tapi dikerjain sama-sama. Kalau Anda kerja sendirian, income-nya kecil Bapak Ibu. Anda satu hari kerja cuma 24 jam. Gimana caranya punya waktu 8.000 jam satu hari? Kalikan banyak reseller, simple. Punya ratusan reseller, Anda punya waktu banyak satu hari. Ya, 8.000 jam itu sangat mungkin. Ya kalian aja Bapak, 8 kali 1.000 reseller, 8.000 jam, benar kan? Nah, otomatis passive income-nya juga akan ngelipat. Ya, terakhir kekeluargaan. No cross-lining, ya. Ingat, jaga hubungan Anda dengan mentor Anda, dengan mitra bisnis Anda, karena bisnis KK bisnis jangka panjang. Kalau Anda tidak pernah punya hubungan yang bagus, tanya pas foto, ya kan? Habis itu sudah dijelasin, nggak dipraktekin, ya bukan salah mentornya, tapi ya kembali lagi Bapak Ibu ya, apakah Anda sudah menjadi keluarga yang baik atau menjadi Anda menjadi pemain yang bagus nggak di dalam bisnis ini, ya kan? Dalam timnya mentor Anda ini kan satu tim dalam mentor Anda, ya kan? Nah, Anda sudah jadi pemain yang bagus nggak, ya kan? Seperti itu. Dan ini keluarga ini no cross lining, jangan sampai Anda tuh mentoring ke grup sebelah, itu konyol Bapak Ibu ya. Anda tuh anak yang bimbing Anda itu ya pasti orang tua Anda lah, bukan tetangga Anda gitu kan. Anda mentoring sama mentornya langsung, jangan sama tetangga ya. Fokus kerja kita 5 4 3 2 1. Anda fokus Bapak Ibu ya. Tadi saya ngomong kalau mau ngejar keren 8. Anda cuma bangun 5 dulu aja lah, saya tantang ya kan. 5 itu kan director sudahan. Nah, Anda bangun 5 orang dulu lah, fokus ya kan. Kemudian Anda bisa 4M ya kan, membaca buku, menghadiri pertemuan mentoring ya kan. Nah, mendengarkan CD. Nah, lakukan 3 bulan konsisten. Dan saya harapkan Anda fokus ya untuk bisa capai 21%. Alhasil Anda bisa capai manajer, Anda bisa segera mencapai director juga. Ya kenapa? Karena Anda bisa duplikasikan ilmu Anda ke 5 orang tadi, Anda mencapai director, Bapak Ibu ya. Oke, mengapa Anda harus care? Paling gampang itu adalah cara Anda segera balik modal. Yang kedua adalah komitmen Anda di bisnis keke. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya, untuk Anda bisa care, Anda bisa secepatnya juga bisa mengajak orang capai care juga. Anda bisa 21%, Anda bisa dapat trip luar negeri bersama KK Indonesia ya. Ini trip kita ke luar negeri ya, 1.200 orang ke Hainan. Pak, bagaimana Pak cara mencapai 21%? Nah, tadi kan care kan? Nah, 21% itu gampang Bapak Ibu ya. Anda tuh kalau udah capai care, ajarin 5 orang mitra Anda tadi sudah Anda ajak bergabung untuk sama-sama capai care 1 juta poin. Kali kan 5 orang kan Anda 5 juta poin, Anda 21%. Aktif income Anda 2 juta sampai 5 juta, pasif income Anda 2 juta. Atau saya kasih pilihan kedua, Anda mau kerja 5 juta poin pribadi. Kalau saya mau sarankan bangun mitra. Ya kenapa? Harus konsisten setiap bulan. Kalau Anda kerja sendirian Bapak Ibu, kalau Anda sakit, bisnis Anda goyang, income Anda goyang, udah gitu aja simpelnya. Kalau Anda pengen income Anda stabil, Anda punya passive income, bangun bersama mitra bisnis. Tapi ajarkan sesuai dengan yang sudah Anda praktekin. Jangan cuma ngomong doang ya. Anda harus bisa care 1 juta poin. Tapi poin Anda sendiri tidak ada. Ya, itu namanya ngecap ya kan. Oh, omong doang ya. Rahasianya apa ya kan, menjadi top earner ya kan, Pak Chandra ini mentor kita ya kan. Prinsipnya gini Bapak Ibu, harus bisa menjual dan bisa sponsor. Yang terutama Anda harus juga bisa menggerakkan orang lain. Ini prinsip duplikasi. Kalau Anda tidak bisa menjual, tak bisa lagi duplikasi mensponsor ilmu Anda ke
ke mitra bisnis Anda, ya kan, dan nggak bisa menggerakkan mereka juga, ya kan. Nah, bermakna adalah Anda perlu evaluasi, ya kan. Apakah Anda sudah lakukan yang terbaik atau Anda belum hatinya di KK Indonesia? Udah itu aja jawabannya ya. Kalau hati Anda belum di KK, kalau Anda belum punya impian yang jelas, saya yakinin pekerjaan sponsoring dan juga menjual dan juga bisa menggerakkan mitra ini juga akan bermasalah semuanya. Hati Anda belum di KK karena juga belum ada impian dan tujuan yang jelas. Ya, temukan semuanya itu harus jelas Bapak Ibu ya. Dan yang untuk mempermudah pasti Anda harus ikut CBC. Karena Anda bisa tahu impian Anda apa, tujuan Anda bergabung ke Indonesia itu lebih jelas di sini. Karena di sini akan dibuka ya kan cara Anda memandang. Nah, Anda bisa ikut CBC terdekat 17 Oktober, hari Minggu, 2 minggu lagi Bapak Ibu. Acaranya full day ya, 8 pagi sampai 9 malam lewat Zoom. Pembicaranya nggak cuma Pak Chandra, tapi Pak Chandra bawakan hampir 2-3 materi ya. Dan yang bisa ikut hanya khusus ke reseller, nggak semua orang bisa daftar ya. Pendaftaran biayanya 200.000 aja, paling efisien Bapak Ibu ya. Anda mau ikut 200.000 kelas itu murah banget lah. Kalau Anda ngomong ini mahal, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu ya. Berarti Anda belum bisa investasi ke diri Anda sendiri. 200.000 aja Anda masih ngomong mahal itu kan. Berarti Anda belum bisa investasi yang lain-lain. Karena apa? Investasi ke diri sendiri aja Anda masih berat gitu loh ya kan. Padahal ini yang utama dalam bisnis KK. Modal kecil pengen income gede ya investasilah ke diri Anda, jawabannya begitu ya. CBC terakhir diikuti oleh 386 peserta. Nah, mereka semua mau sukses dan mereka mau ikut CBC lagi. Nah, kalau Anda mau ikut lagi, kuota CBC terbatas ya. Jangan sampai kursi itu diambil sama orang lain, termasuk malah crossland. Ya, saya ingin Anda bersama tim Anda bisa sama-sama ikut CBC. Ya, itu aja mungkin sharing saya pada malam hari ini cukup panjang ya. Mohon maaf saya melebihi waktunya ya, tapi saya harapkan dari sharing saya ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa. Be the best, go ground, go 1%. Saya kembali ke MC kita, Ibu Mary Wensu. Oke, terima kasih Pak Kris untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Boleh dong teman-teman semuanya ya mengucapkan terima kasih di kolom chat kepada Pak Kristianto Felix yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Jadi ini ilmunya bukan ilmu yang ketek-ketek ya Bapak Ibu ya. Ini ilmu yang luar biasa sebagai basic untuk perkembangan Bapak Ibu di KK Indonesia dan juga di komunitas YES ini. Oke, baik ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan mengundang guest speaker kita pada malam hari ini untuk memberikan mindset ya dan juga motivasi kepada kita semuanya pada malam hari ini ya. Jadi berikut kita tonton video profil beliau. Kebanyakan orang hanya memperhatikan keberhasilan dan hasil akhir dari seorang pengusaha yang sukses. Mereka kebanyakan berkata seperti ini, saya tidak pernah bisa seperti mereka, saya tidak pernah berbakat menjadi seorang pengusaha, atau mereka adalah orang yang sangat beruntung. Kebanyakan orang tidak melihat apa yang telah mereka hadapi dan perjuangkan. Semua perjuangan, semua penolakan, semua ejekan, semua sakit hati, kritikan, sindiran, hutang yang tak kunjung selesai, dompet yang kosong. Anda lihat, satu-satunya perbedaan antara orang yang berhenti dan orang yang tidak pernah berhenti adalah mereka berusaha setiap hari. Mereka bekerja keras setiap hari. Mereka berjuang setiap hari. Mereka belajar dari mentor berpengalaman setiap hari. Mereka berkembang setiap hari. Mereka melakukan semua ini meskipun mereka merasa ingin berhenti setiap hari.
dan akhirnya mereka menjadi orang yang seperti sekarang ini. Terus berjuang meraih impian, jangan pernah menyerah. Salam hebat, luar biasa. Oke, selamat malam Pak Vino. Salam hebat luar biasa. Oke, selamat malam Bu Mary. Thank you ya, udah diundang. Oke, teman-teman Bapak Ibu semua, apa kabar semuanya? Hebat luar biasa. Oke. Boleh dong dinyalain kameranya semua nih biar semangat nih teman-teman hari ini. Boleh nyalain semuanya dong kameranya. Saya ingin lihat wajah Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Oke. Dan tadi kita udah mendengarkan sharing dari Pak Kristianto Felix yang begitu bagus ya, sharingnya beliau tentang namanya impian ya kan. Lalu tentang daftar nama dan lain-lain. Oke, saya ingin menambahkan sedikit teman-teman. Saya langsung tunjukkan ke Bapak Ibu semua ya. Kelihatan dari sini. Nah, ini papan impian saya. Nah, jadi ini bukan cuma teori, nggak kelihatan ya. Gimana caranya supaya kelihatan nih? Ya udahlah, pokoknya ini papan impian saya lah ya. Ada rumahnya, ini ada rumah, ada gambar Royal Cross Director. Lalu sebelumnya saya juga tempel gambar mobil saya yang tadi ada di video. Nah, itu betul-betul nyata saya tempel. Waktu saya dulu ngekos, teman-teman Bapak Ibu, saya ngekos di Surabaya karena saya kuliah di Surabaya. Saya tempel impian saya di pintu kamar kos saya. Ya, begitu ada teman saya yang masuk, saya udah tahu respon mereka seperti apa. Ya, mereka pasti ngetawain saya. Hei, apa kamu sekarang ikut aneh-aneh ya? Apa namanya disuruh bikin-bikin kayak gitu ya? Cuman foto-foto gitu ya? Mana mungkin cuman foto bisa bikin sukses? Sukses tuh kerja keras, bukan bikin foto. Teman saya ngomong gitu teman-teman. Ini saya masih ingat ini terngiang-ngiang gitu ya. Saya tempel, saya ingin jadi crown. Saya tempel bahkan ini ya untuk Bapak Ibu tahu, saya tempel ada orang pegang penghargaan di panggung, saya ganti wajahnya dengan wajah saya. Saya edit wajahnya dengan wajah saya. Wajahnya tuh nggak proporsional Bapak Ibu, tapi saya tempel, saya pajang. Suatu saat saya dapat penghargaan itu. Suatu saat saya bisa capai itu. Suatu saat saya bisa apa namanya dapat mobil dan saya dapat apa prestasi ya di KK Indonesia. Nah, teman-teman saya nggak ada yang percaya. Teman-teman saya waktu ke kamar saya ya nggak ada satupun mereka peduli gitu ya, mereka percaya dengan apa yang saya impikan gitu. Lalu yang kedua, setelah saya selesai kos di Surabaya, saya tempel di rumah saya, Bapak. Di rumah saya, di kamar saya. Sekarang yang ketawa bukan teman saya, yang ketawa adik saya. Masuk ke kamar saya, ngapain? Koh, apa manggilnya Koh ya? Koh, apa? Oh, manggilnya Oh sih. Oh, gimana sih ngapain nempel-nempel kayak gitu? Ini kayak nggak jelas gitu kan. Mana mungkin cuman sebuah foto, sebuah gambar itu bisa menjadikan kita sesuatu yang berbeda, menjadikan orang yang berbeda. Nah, memang betul, fotonya itu nggak merubah apa-apa, teman. Foto itu nggak merubah kita jadi lebih hebat, lebih luar biasa, lebih bisa bicara lebih lancar, atau mungkin kita bisa berjualan lebih banyak. Tidak, memang fotonya tidak merubah apa-apa. Tetapi ketika kita melihat foto itulah respon kita yang berbeda. Paham ya? Jadi respon kita terhadap foto itu yang berbeda. Ketika kita lihat foto itu, wah, suatu saat saya bisa seperti itu. Wah, suatu saat bayangkan kalau saya bisa naik di mobil itu. Bayangkan kalau saya seperti ini, seperti itu. Pak Kris juga sama. Saya pertama kali kasih tahu Pak Kris, ayo kita bikin impian. Pak Kris waktu itu tempel impiannya di kamarnya Pak Kris. Wah, saya waktu main ke rumahnya, saya lihat, wah, sudah ada papan impiannya, sudah ada foto impiannya. Nah, di bisnis ini teman-teman, memang terdengar klise ya. Sebuah impian itu kayak zaman waktu kita kecil, kita diajarkan untuk, ayo impiannya apa? Jadi pilot, Bu. Ayo impiannya apa? Jadi orang yang sukses, Bu. Ya kan? Ayo impiannya apa? Jadi seakan-akan itu terdengar seperti ya basa-basi. Nggak ada esensinya gitu ya sebuah impian itu. Nah, sejak kita dewasa, semakin kita teguh bahwa impian itu nggak ada. Omong kosong lah, yang penting kerja, uang cukup, selesai. Nggak ada yang namanya impian. Semenjak kita dewasa, kita akan mengalami banyak masalah, mengalami banyak persoalan, akhirnya kita melupakan impian kita. Nah, di komunitas ini kita diajarkan kembali untuk refresh. Apa sih
yang membuat kita ini, ayo semangat setiap hari? Apa sih yang membuat kita ini bisa berapi-api setiap hari? Apa yang membuat kita ini, ayo bangun tidur itu nggak bangun, tapi lompat loh. Ini yang diajarkan oleh Pak Chandra kepada saya. Pak Chandra kalau bangun tidur itu lompat loh. Bukan langsung lompat jatuh gitu, bukan ya. Tapi yes, bangun pagi itu yes, bersyukur. Saya diberikan satu hari untuk bisa melanjutkan hidup. Saya diberikan satu hari untuk bisa mengejar panggilan saya, impian saya. Ya kan? Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Oke. Jadi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang namanya TNT karena waktu saya terbatas ya. Saya akan share tentang namanya TNT, yaitu tentang tujuan dan tantangan. Ya, tujuan dan tantangan itu satu paket. Maksudnya gimana? Sekarang saya kasih tantangan Bapak Ibu hari ini. Ya, boleh tulis di kolom komentar nanti ya Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat kalau saya ajak Bapak Ibu semua di sini dari Surabaya ke Jakarta ya. Surabaya ke Jakarta tuh 780 km. Ya kalau dari Medan tuh kemana ya? Mungkin Medan ke Padang gitu ya. Saya nggak tahu berapa kilometernya. Tapi dari Surabaya ke Jakarta itu 780 km. Saya minta Bapak Ibu semua di sini semuanya jalan kaki. Ya, nggak boleh naik nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik apa-apa, cuman jalan kaki. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Jalan kaki. Berarti ada resiko kalau kakinya patah, ada resiko kalau kecapean, dehidrasi, ada resiko kalau mungkin mohon maaf ya, misalnya ditabrak mobil itu kan resikonya gitu kan. Itu satu resiko yang harus kita ambil. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu kalau dari Surabaya ke Jakarta Anda jalan kaki? Anda berpikir kayak kurang kerjaan, Pak Vino. Kurang kerjaan banget, ngapain dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki? Ada mobil, ada pesawat, ngapain jalan kaki? Oke. Saya ganti. Dari Surabaya ke Jakarta, jalan kaki, Anda boleh istirahat, boleh ya, bikin tenda di jalan boleh. Tetapi saya kasih Anda bonus 10 juta rupiah. 10 juta rupiah Anda dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki, boleh istirahat, boleh ngapa-ngapain, tapi yang nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik transportasi umum, nggak boleh ngapa-ngapain, yang penting jalan kaki. Istirahat boleh. 10 juta rupiah. Anda agak berpikir ya, 10 juta. Bisa buat pijet sih. Tapi kok sedikit ya? Oke. Saya tambah 100 juta rupiah, Bapak Ibu. Siapa yang mau dikasih 100 juta rupiah jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta? 780 kilo loh ya. Ini ada yang ngomong mau. Nah, ini mau nggak? Ada yang ngomong dikasih 1 miliar aja, saya nggak mau, Pak. Pak, saya mungkin mau, Pak. Ini ada yang mau juga loh. Ayo, siapa yang ngomong sama saya kasih 10 juta nggak apa-apa, jalan kaki loh tapi ya. Tapi saya nggak nanggung resiko kalau ada apa-apa di jalan. Saya nggak nanggung resiko loh kalau ada apa-apa di jalan. Ayo, nggak sayang sama kakinya ini kayaknya ya. 100 juta mau. Oke. Sekarang pertanyaan saya satu lagi. Saya kasih tambahan lagi. Kalau 1 M gimana? Jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, saya kasih 1 M. 1 miliar loh. Itu pijet 24 jam boleh ya. Bahkan itu tukang pijetnya dibawa pulang atau mungkin gimana saya nggak tahu. Boleh 24 jam itu pijet sepuasnya. Ya kan? Nggak mau juga Pak, ada yang mau. Nah ini ya akhirnya sedikit menggoyahkan iman kita. Wah, kalau 1 M saya bisa buat makan, saya bisa beli rumah, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, nggak apa-apa lah, jalan kaki. Nah, kenapa kok nggak apa-apa? Apakah perjuangannya berbeda? No, perjuangannya sama. Capeknya berbeda, capeknya sama. Sakitnya berbeda, sakitnya sama. Yang membedakan adalah apa? Tujuannya. Kalau Anda nggak punya tujuan apa-apa ke Jakarta, Surabaya ke Jakarta tanpa tujuan, kayak orang gila. Tapi kalau Anda punya tujuan, ya kan Anda punya tujuan di sana, 1 M, tujuannya 1 M. Oke, saya berangkat. Siap, saya siap. Karena apa? Karena tujuan. Dari rasa sakitnya semua sama, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Ya, apakah dengan 1 M kaki Anda lebih kuat? Sebetulnya enggak juga. Kakinya sama, Bapak Ibu. Kakinya sama, kakinya 2, enggak jadi 4 kan kalau dikasih uang 1 M. Sama. Tetapi respon kita berbeda. Wah, kalau tujuan saya lebih besar, inilah kenapa kalau Anda punya tantangan, ada ditolak orang, dicemooh orang, dijelek-jelekin orang, atau mungkin ada jualan Anda diejek sama orang, ada ditolak banyak orang, ya kan?
Kenapa ada yang bertahan dan ada yang langsung mundur? Kenapa ada yang langsung menyerah, tapi ada yang stay sampai sekarang? Kenapa ada Pak Kris, ada Bu Mary yang bertahan sampai sekarang dan mereka jadi director? Karena tujuan mereka lebih besar. Tujuan mereka lah yang membuat mereka sampai sekarang ini. Dan saya 6 tahun yang lalu, saya ikut NRT seperti Anda Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya tahu, saya punya tujuan. Waktu pertama kali saya ikut NRT Bapak Ibu, saya cuma punya tujuan saya harus bayar kuliah sendiri sama bayar kos-kosan saya sendiri. Anda tahu bulan pertama bonus saya sering cerita kan, bonus saya pertama kali di GG Rp30.000 Bapak. Rp30.000. Berarti satu hari cuma dapat Rp1.000. Itu teman saya ngomong gini, penghasilanmu, mohon maaf ya, penghasilanmu sama tukang parkir di depan kampus saja banyak tukang parkir di depan kampus. Ngapain kamu ngerjain pembalut, nates, keke, apaan sih? Gak jelas. Ya kan, udahlah, mending kamu kuliah yang benar, kuliah yang pintar, habis itu dapat penghasilan yang bagus. Nah, itu omongan teman saya. Tapi kalau tujuan saya nggak jelas, saya pasti mundur. Saya pasti nggak ngerjain keke lagi. Tapi karena tujuan saya jelas, saya mau bayar kuliah saya sendiri, ya saya mau bayar uang kos saya pribadi, dan saya mau ajak orang tua saya ke luar negeri. Saya ingin ajak mama saya ke luar negeri. Itu tujuan saya. Dan waktu itu Bapak Ibu, setelah setahun saya ngerjain keke, 1,5 tahun saya ngerjain keke, pertama kali saya bisa ajak mama saya ke luar negeri. Dan saya lihat senyum mama saya. Saya lihat wajah senyum orang tua saya, mama saya ke luar negeri. Itu terbayarkan sudah. Omongan orang-orang yang ngomong, alah ngapain lah ngerjain itu, ngapain kamu ngerjain keke, ngapain kamu gini, ngapain kamu serius di keke, kamu cuma diperbudak si keke, kamu cuma diperalat sama keke, kamu cuma dijadiin sales sama keke. Itu terserah orang mau ngomong apa. Tapi ketika saya lihat mama saya tersenyum, dan ternyata betul saya bisa ajak orang tua saya ke luar negeri, dan bahkan bukan cuma sekali, berulang-ulang kali bahwa saya ajak mereka, saya merasa, wah, inilah perjuangan yang luar biasa. Dan di hati rasanya sangat puas, karena Anda menukarkan keringat air mata di sana. Jadi hari ini yang Anda masih berjuang, teman-teman, stop untuk kita mengeluh. Ya, kita seringkali mengeluh, seringkali kita gagal, seringkali kita putus asa karena tujuan kita nggak pernah lebih besar. Karena kita nggak punya tujuan di KK, Anda mau berangkatin orang tua ke luar negeri. Itu tujuan apa enggak? Jangan-jangan cuma kata-kata biasan, kata-kata klise yang cuma diungkapkan sehari-hari. Tapi bukan jadi satu penyemangat pemacu diri Anda. Ketika saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ketika saya dulu waktu promosi KK, saya tawarin one-on-one gitu ya. Saya dulu pakai katalog gitu ya. Saya ambil katalog, saya jelasin ini KK gitu kan. Wah, langsung orangnya tuh nolak saya Bapak Ibu. Oh, sorry, lain kali ya Mas ya. Saya kurang tertarik dengan bisnisnya. Ya, oke, saya tutup. Oh, terima kasih Pak. Orangnya pergi. Saya buka dompet saya. Ya, saya buka dompet saya lihat orang tua saya. Wah, saya harus presentasi lagi. Ya, saya harus presentasi lagi supaya saya bisa berangkatkan orang tua saya ke luar negeri. Supaya saya bisa mandiri, nggak ngerepotin orang tua lagi. Wah, saya buka dompet, saya tutup dompet, saya semangat lagi, saya presentasi orang lain lagi. Saya presentasi ke orang lain lagi. Nah, sama hari ini tolak orang Anda online. Sorry Pak, saya nggak beli dulu ya produknya ya Pak ya. Nah, ketika Anda diberikan kata-kata seperti itu, responnya apa? Kalau respon kita, aduh, susah ya bisnis keke ya. Aduh, kok nggak gampang ya? Kok susah sekali sih bisnis keke. Nah, itu respon kita. Kalau respon kita seperti itu, kita akan cepat untuk mudah putus asa. Oke. Tapi kalau respon Anda, oh, nggak apa-apa. Suatu saat Anda pasti beli nanti. Ya, nggak tahu bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi, atau tahun depan, suatu saat Anda pasti beli produk saya. Dan ketika Anda sudah, oke, terima kasih, Anda lihat apa yang membuat impian Anda. Buka lagi impian Anda. Oh, saya harus umrohkan orang tua nih. Oh iya. Saya seperti Pak Kris, harus biaya nikah sendiri. Nggak murah biaya nikah. Oke, presentasi yang lain. Oke, buka yang lain, Instagram yang lain. Coba chat yang lain. Nah, pernah nggak kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Jadi yang membuat kita tuh selalu, oke, coba lagi. Oke, one more time. Nah, itu kata-kata yang bagus sih. Kalau di tempat fitness, Bapak Ibu, seringkali kan kita disuruh ngangkat beban, Bapak Ibu. Ya, suruh ngangkat beban, kita angkat, terakhir udah nggak kuat. Sekali lagi, terakhir, angkat. Udah nggak kuat lagi,
terakhir sekali lagi. Nah, sampai gitu. Ketika kita mau nyerah, coba katakan ke diri sendiri. Coba lagi, terakhir. Kalau hampir mau gagal lagi, ngomong lagi ke diri sendiri. Coba lagi, terakhir. Nah, kalau kita ngomong itu terus Bapak Ibu, nggak ada akhirnya kan? Akhirnya kita terus coba. Dan kita akan terus bisa fokus dengan impian kita. Nah, sebagai penutup, terakhir ya dari saya akan sharekan tentang sebuah batu gitu ya. Sebuah batu, kenapa sebuah batu bisa jadi ya batu yang besar itu bisa hancur? Itu karena pukulan keberapa Bapak Ibu? Ya, padahal batu itu dipukul cuma dengan palu yang kecil, dengan palu yang nggak seberapa besar. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, itu bisa lama-lama bisa menghancurkan batu itu. Pertanyaan saya satu, pukulan keberapa batu itu bisa hancur? Apakah pukulan pertama? Tidak. Apakah pukulan terakhir? No. Bukan pukulan terakhir yang bikin batu itu hancur. Semua pukulan yang membuat batu itu bisa hancur. Semua pukulan dari awal sampai akhir yang membuat batu itu lama-lama bisa menjadi satu kerikil yang kecil dan bisa hancur. Nah, pertanyaan saya satu, apakah Anda sudah melakukan pukulan demi pukulan, pukulan lagi demi pukulan, presentasi, ya kan? Jelasin produk, customer base, ya kan? Ajak orang webinar, presentasi, ajak orang webinar, presentasi, ajak orang webinar lagi, presentasi lagi, jelasin produk, ya kan? Bikin customer base, ulangi lagi. Nah, itu. Saya 6 tahun yang lalu, saya hanya lakukan hal yang basic. Nggak ada kesuksesan yang namanya kelihatan magic gitu ya. Wah, kelihatan luar biasa. Ada lihat tadi Pak Kris, begitu luar biasanya, wah punya impian bisa punya pernikahan seharga 400 juta sampai 500 juta rupiah. Itu bukan cuman hal magic Bapak Ibu. Itu Pak Kris saya tahu. Beliau sangat melakukan hal-hal yang basic. Sangat basic. Dan beliau tetap lakukan sampai sekarang, walaupun jadi Crown Star Director. Saya garis bawahi, walaupun Crown Star Director, tapi beliau masih lakukan yang basic. Sedangkan Star Manager, ya kan, atau mungkin masih udah manager, ngapain ikut webinar? Bahasnya sama terus. Saya bosen. Loh, kalau ada ngomong webinar bosen Bapak Ibu. Saya apa nggak lebih bosen? 6 tahun ngomongin hal yang sama terus. Ya, Anda nggak lihat Pak Chandra 22 tahun ngomong yang sama. Apa Pak Chandra nggak bosen? Enggak. Ya karena apa? Karena back to basic. Karena selalu back to basic. Pak Kris apakah bosan bicarain NRT? Pak Kris kalau ikut NRT udah ratusan kali mungkin. Tapi beliau hari ini membawakannya dengan penuh semangat. Karena apa? Karena beliau tahu di bisnis ini hanya back to basic lah yang bisa membuat orang bisa berhasil. Karena setiap pukulan itulah yang membuat orang itu berhasil. Bukan pukulan yang pertama, bukan pukulan yang terakhir. Tapi setiap pukulan yang dipukul dengan hati, ya, setiap presentasi yang dipukul dengan hati gitu ya, setiap presentasi yang disampaikan dengan hati, setiap sharing produk yang disampaikan dengan hati, setiap sharing webinar yang disampaikan dengan hati, itu yang bisa buat pukulan itu jadi lebih bagus. Pukulan itu bisa sampai ke garis finish dan bisa memecahkan batu itu. Oke, jadi saya berharap semuanya bisa ikut CBC di bulan ini. Ya, saya akan share sedikit, Bapak Ibu. Nah, saya akan share screen saya.